2376 Siren Virgin, subscribe Penatua. Xingxin kecil, kamu masih lucu dan naif seperti biasanya. Wanita bersisik putih itu tersenyum pada Lan Haixin saat dia berbicara. Kamu, kenapa kamu di sini? Aku pikir kamu. Lan Haixin mengalami kesulitan dalam menyusun kalimatnya. Situasinya sangat tidak terduga sehingga pikirannya berjuang untuk beradaptasi. Wanita itu menghela nafas dan berkata, beberapa masalah tak terduga terjadi selama evolusi aku, dan Yun kecil mencoba membunuh aku. Dia memaksa tangan aku, dan aku harus memasukkan diri aku ke dalam botol sirene agar tetap hidup. Petik 2. Hansen mengerti sekarang. Little Yun yang dia referensikan tidak diragukan lagi adalah tetua siren. Sepertinya dia tidak pernah benar-benar meyakinkan Ibu Bai. Rencana yang dia buat sebenarnya hanyalah bagian dari konspirasi besar Ibu Bai. Bahkan ketika dia gagal berevolusi, dia benar-benar menang. Wanita itu kemudian menatap Hansen. Dia masih tersenyum lembut, dan dia berkata, anakku, aku senang melihatmu di sini. Kamu pasti sudah mendengar apa yang dikatakan tetua siren. Aku bukan anakmu Bai, kata Hansen singkat. Wanita itu mengangguk. Aku tahu. Bagaimanapun, Bai bukanlah anakku. Petik 2. Ketika wanita itu mengatakan itu, Lan Haixin terhuyung-huyung karena terkejut. Bahkan Hansen tercengang. Wanita itu menjelaskan, aku adalah perawan sirene. Aku harus menjaga tubuh aku tetap murni. Aku tidak punya pilihan selain menikah dengan Raja Ekstrim, tetapi aku membuat kesepakatan dengan Raja Bai. Aku akan dikenal sebagai istrinya, tetapi dalam hal membesarkan anak, itu akan dilakukan oleh wanita sirene lain yang aku simpan di dekatnya. Petik 2. Orang itu tidak mungkin adalah tetua sirene, bukan? Jantung Hansen melonjak. Wanita itu menatap Hansen dengan penuh penghargaan. Dia berbicara dengan lembut kepadanya, berkata, ya, itu memang Yun kecil, dan dia hanya tidur dengan Raja Bai sekali. Dia sebenarnya tidak tahu tentang kesepakatanku dengan Raja Bai, dan dia tidak pernah menyadari bahwa aku masih perawan. Petik 2. Hansen bergidik, dan dia berkata, Bai Yi adalah putranya. Nak, aku semakin menyukaimu. Wanita itu tersenyum pada Hansen, tetapi dia tidak menjawab pertanyaannya. Kesadaran itu terasa seperti hawa dingin yang meresap jauh ke dalam tulang Hansen. Tebakannya benar, dia berasumsi. Tetua sirene berkata dia telah memberikan putranya untuk wanita ini. Tapi wanita bersisik putih itu sebenarnya tidak punya anak. Bai Yi memiliki darah Raja Bai dan sirene. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Bai Yi adalah putra tetua siren, tetapi wanita bersisik putih ini telah menggunakan beberapa trik untuk mengambil bayinya untuk dirinya sendiri. Tetua sirene tidak tahu, dan dia percaya selama ini bahwa putranya telah meninggal. Wanita yang menakutkan, tetua sirene tidak pernah menyangka bahwa Bai Yi adalah putranya. Untung dia tidak tahu, jika tidak, dia akan melakukan segalanya untuk Bai Yi, dan dia mungkin akan mengenalkanku pada Raja Bai. Hansen melihat senyum manis wanita itu dan merasa lega. Nak, bagaimana kalau kau dan aku membuat kesepakatan? Wanita itu tersenyum pada Hansen. Kesepakatan macam apa? Hansen bertanya. Kamu tahu situasiku. Tubuhku hancur, dan aku tinggal di dalam botol sirene. Jika aku tidak menemukan tubuh, aku akan menghilang. Kamu telah menyamar sebagai Bai Yi. Dia bukan anakku, tapi dia anak Raja Bai. Aku berasumsi kamu tahu apa yang mungkin terjadi jika Raja Bai mengetahui bahwa kamu membunuh Bai Yi. Wanita itu terus terang, yang dihargai Hansen. Aku dapat membantu kamu mengatasinya, dan aku dapat membantu kamu memanfaatkan kekuatan botol sirene. Tapi kau juga harus mencarikan tubuhku untuk digunakan. Bagaimana menurut kamu? Kedengarannya bukan kesepakatan yang buruk. Aku akan menyetujuinya, kata Hansen. Wanita itu tampak terkejut. Dia tidak mengira Hansen setuju begitu cepat. Senyumannya semakin dalam. Nak, aku semakin menyukaimu. Aku bisa membantumu, tapi aku punya syarat, kata Hansen. Bicaralah. Wanita itu mengangguk. Kamu bisa memanggilku dengan nama, atau kamu bisa bilang, hai, atau, yo, atau apapun. Berhenti memanggilku anak kecil, kata Hansen dengan serius. Wanita itu menyeringai pada Hansen dan berkata, baik, aku mengerti. Kalau begitu ayo pergi, kata Hansen, mengangguk ke wanita itu. Jika kamu membutuhkan bantuan aku, ketuk di sisi kiri paken botol. Wanita itu bertemu dengan mata Hansen, dan botol siren berhenti bersinar. Pelangi mengalir kembali ke botol siren, membawa wanita itu bersamanya. Botol siren meninggalkan altar dan terbang ke tangan Hansen. Cahaya menghilang, dan botol siren tampak seperti botol kristal biasa. Hansen melihat botol siren sejenak, lalu menyimpannya. Wanita itu kuat, dia memiliki peninggalan siren, botol siren, sebagai dasar keberadaannya saat ini. Kemungkinan bahkan burung merah kecil itu tidak bisa menghadapinya. Mereka memiliki kesepakatan sementara untuk bekerja sama, karena mereka benar-benar tidak punya alasan untuk bertengkar. Jika sesuatu terjadi yang menyebabkan mereka bertengkar, segalanya akan berubah sangat cepat. Wanita itu telah menggunakan tetua siren untuk membawa sisa siren ke sana untuk dibunuh. Dia jelas membutuhkan darah siren. Rencananya mungkin termasuk membunuh Bai Yi dan Lan Haixin juga. Tetapi karena Hansen hadir, dia telah menggagalkan rencana wanita itu. Dia mungkin tidak yakin tentang Hansen dan kemampuannya, jadi dia memilih untuk membentuk aliansi dengannya. Dia tidak bisa dipercaya, dia tahu itu. Tapi saat ini, bekerja untuknya adalah hal yang baik bagi Hansen. Jadi, dia memutuskan untuk tidak mengeksposnya. Mereka berdua memiliki sesuatu untuk diraih, dan mereka membutuhkan satu sama lain. Jadi, mereka bergabung tanpa banyak kesulitan atau negosiasi. Lan Haixin tampak bingung.
Dia telah mendengarkan seluruh percakapan yang mengarah ke kesepakatan antara Hansen dan wanita itu, dan dia masih tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Kedengarannya seperti lelucon yang aneh. Apa yang sedang kamu lakukan? Hansen mendekat, dan Lan Haixin menjadi pucat. Dia tahu dia lemah, dan dia tidak bisa melarikan diri. Hansen memiliki burung api yang didewakan. Bahkan jika dia sendirian, dia tidak bisa berharap untuk melawannya. Aku akan membawa istriku pulang. Apalagi yang bisa aku lakukan? Hansen meraih lengan Lan Haixin dan tersenyum. Jangan berani-berani, kamu membunuh semua orang aku. Aku tidak akan bersamamu. Lan Haixin mencoba melepaskan tangannya, tetapi dia tidak bisa membebaskan dirinya. Hansen mulai menariknya menjauh dari istana. Kematian mereka adalah akibat dari kebodohanmu. Bahkan jika aku tidak menebangnya, tetua Sirene akan membunuh semua orang di sini, kata Hansen, suaranya tidak memihak. Lan Haixin membuka mulutnya, tetapi kata-kata tanggapan tidak pernah datang. Dia tampak pucat, dan pikiran putus asa melintas di benaknya. Jika kamu akan bunuh diri, aku tidak akan menghentikan kamu. Tapi pikirkan ini, kamu adalah sirine terakhir dengan darah perawan. Kamu adalah harapan terakhir orang-orang kamu. Jika kau mati sekarang, permainan siren akan berakhir, kata Hansen dengan kasar. Lan Haixin berjuang untuk mempertahankan ketenangannya, dan dia tidak berbicara. 2377 mendapatkan gen xenogenik kelas raja. Orang biasa bisa mati, dan tidak ada masalah yang akan ditimbulkan, tetapi jika seorang putri meninggal, itu bisa berdampak buruk bagi planet Waterzone. Raja Bai dan banyak lainnya akan menanggapi acara itu dengan cukup serius. Jadi, Hansen perlu mengawasi Lan Haixin. Untungnya, dengan Bauer di sisi wanita itu, dia tidak khawatir dia melakukan apapun untuk mengguncang perahu. Brother 16, apakah kamu sudah mempertimbangkan lamaran aku? Video Bai Lingxuang tiba-tiba muncul di ponselnya. Kita bisa membicarakan ini nanti. Aku tidak yakin bisa mencapai puncak Gunung Busuk Bon. Jika aku membuat perjanjian ini dan kemudian gagal, aku hanya akan mengecewakan kamu, kata Hansen. Tidak apa-apa. Selama kamu mencoba yang terbaik, aku tidak akan berusaha untuk membalas dendam, bahkan jika kamu gagal. Dan aku akan tetap memberikan hadiah kamu, kata Bai Lingxuang. Kamu yakin bisa menjanjikan itu? Hansen tampak ragu-ragu. Brother 16, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Aku tidak akan pelit dengan apa yang aku tawarkan. Jika kamu menginginkan chair, kakak dengan senang hati akan memberikannya kepada kamu. Bai Lingxuang tersenyum. Kamu benar-benar bersedia memberi aku chair. Hansen terdengar sangat berharap, seolah-olah dia dipukul dalam pergolakan cinta. Bai Lingxuang tersenyum. Brother 16, rubah tidak bisa dipercaya. Kamu tidak benar-benar menginginkan rubah sebagai penjaga, bukan? Petik 2. Kamu tidak ingin membiarkan dia pergi, Sister Ten. Hansen terdengar sedih. Bai Lingxuang menggelengkan kepalanya. Pria tidak memiliki perlawanan dalam hal rubah. Bukannya aku ingin menjauhkannya darimu, aku hanya takut sesuatu yang buruk akan terjadi jika aku tidak melakukannya. Petik 2. Jika kau tidak ingin melepaskan chair, Sister Ten, berikan aku 100 gen xenogenik kelas raja. Hansen tampak kesal saat dia membuat permintaan ini. Hansen sebenarnya tidak menginginkan chair, tentu saja. Dia hanya memintanya agar dia bisa menyarankan karunia gen xenogenik sebagai alternatif. 100 gen xenogenik kelas raja sangat banyak yang diminta. Bahkan Bai Lingxuang akan merasakan kerugian sebesar itu. Tentu saja, jika Bai Lingxuang memberikan chair kepadanya, Hansen akan mengambilnya. Jika dia memiliki kendali atas chair, dia mungkin bisa menggunakannya untuk melawan Ratu Fox. Itu akan sempurna untuknya. Bai Lingxuang mengerutkan kening. 100 gen xenogenik kelas raja terlalu banyak. Bahkan dengan kekayaannya, dia tidak dapat menerima tawaran seperti itu dengan mudah. Dia terdiam beberapa saat, kemudian dia kembali menatap Hansen. Bagaimana dengan ini, Brother 16? Aku akan memberi kamu 50 gen xenogenik kelas raja. Jika kamu membantu aku mencapai puncak gunung tulang busuk, aku akan memberi kamu 50 lagi. Jika kamu tidak dapat mencapai puncak gunung, kamu dapat menyimpan 50 yang pertama hanya untuk berusaha. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Tentu. Hansen segera menerima tawaran yang disarankan. Mendapatkan 50 gen kelas raja akan sempurna untuk Hansen, apapun situasinya. Maukah kamu datang ke kota pesona malam, atau kamu ingin aku mengirimkannya kepada kamu? Bai Lingxuang bertanya dengan suara datar, memperbaiki rambutnya saat dia berbicara. Biarkan aku datang ke kota pesona malam. Aku merindukan chair. Kamu tidak akan terlalu pelit untuk membiarkan dia menghabiskan malam dengan aku, bukan, Sister Ten? Hansen bertanya dengan rakus. Bai Lingxuang tidak menyukai ketamakan Hansen, tapi dia tetap setuju. Bauer dan burung merah kecil berada di kota bawah air, jadi Hansen tidak takut sesuatu yang buruk akan menimpa Lan Haixin dan Lily. Semuanya berjalan lancar. Hansen tinggal bersama chair selama 1 malam, tetapi alih-alih melakukan apa yang Bai Lingxuang pikirkan, mereka berbaring di tempat tidur dan berbagi informasi. Hansen membawa pulang 50 gen xenogenik kelas raja, tapi dia belum bisa memanfaatkannya. Ketika dia mencapai kelas raja, gen duke tidak akan berguna baginya, jadi dia perlu fokus untuk mendapatkan gen duke untuk saat ini. Menggunakan gen kelas raja saat dia masih menjadi duke akan sia-sia. Hansen menyimpan gen xenogenik kelas raja dan pergi ke taman raja. Di sana, dia menyerap banyak udara raja untuk meningkatkan penghitungan gen dukenya. Bai sekarang dianggap sebagai salah satu anak kerajaan paling kuat. Fakta bahwa Hansen tidak lagi memprovokasi kemarahan anak-anak kerajaan yang sebenarnya adalah indikasi kekuatannya.
Dan mendapatkan naga raja akar utama tidaklah sulit. Karena dia memiliki akses ke udara raja terkaya, Hansen bisa mendapatkan banyak gen duke dalam satu hari. Dia membuka 3 kunci gen di masing-masing dari 4 seni genonya, dan dia masih punya waktu sebelum ujian besar. Elemen Jedeskin dapat memperkuat tubuh dan memberikan kekuatan penyegel es. Darah mutan memiliki unsur darah dan kekuatan genetik. Sutra darah pulsa sedikit berbeda, karena memiliki elemen ruang dan waktu. Dan untuk Dongsuan Sutra, Hansen tidak tahu termasuk kategori apa. Elemen kisah gen adalah keabadian. Itu bisa membekukan banyak hal. Saat dia menguasai berbagai elemen, kekuatan keabadian akan berubah dan beradaptasi. Jika dia bisa menggunakannya dengan baik, itu akan menjadi sangat kuat. Setelah The Story of Genes membuka kunci gen ketiganya, Hansen menyadari adanya perubahan saat menggunakan The Story of Genes. Koneksi aneh ditempa dengan armor kristal hitam. Meskipun koneksinya lemah, Hansen bisa merasakan bahwa armor kristal hitam memiliki kekuatan hidup dan kemauan. Apakah armor kristal hitam itu makhluk hidup? Apakah ada sesuatu yang berada di dalam armor kristal hitam? Hansen tidak mengerti. Namun, koneksinya terlalu lemah, dan datang dan pergi. Kapanpun dia bisa merasakannya, koneksinya tampak kabur, seperti terdistorsi oleh statis. Setelah level mantra naik ke kelas raja, aku harus mencoba mempelajari lebih banyak tentang armor kristal hitam. Mungkin aku akan mencari tahu apa itu, Hansen menebak pada dirinya sendiri. King's Garden sangat damai. Anak-anak kerajaan sedang mempersiapkan ujian tahunan mereka, dan tidak ada yang mau menimbulkan masalah sebelum ujian berlangsung. Hansen meninggalkan King's Garden dan kembali ke Underwater Town. Tepat setelah dia meninggalkan King's Garden, dia merasakan energi aneh di kapalnya. Itu datang dari belakangnya. Dia melihat dari balik bahunya dan menemukan Ratu Rubah duduk di sana. Mengapa kamu di sini? Hansen kembali ke kendali kapalnya. Ratu Rubah tetap duduk dan tersenyum. Aku di sini karena Destiny's Tower. Kakakku yang baik, banyak orang yang curiga padaku. Sangat sulit bagiku untuk melindungi diriku sendiri. Apa yang kamu inginkan? Kata Hansen. Ada kesempatan duduk tepat di depan kamu, dan itu hampir tanpa risiko. Jika kamu dapat peringkat di antara 3 teratas dalam ujian, kamu akan mendapatkan akses ke Menara Destiny, kata Ratu Fox. Aku bisa masuk Destiny's Tower jika aku berhasil mencapai 3 besar. Hansen kaget. Jika dia memiliki kesempatan ini, dia pasti ingin pergi ke Destiny's Tower. Ya, tapi kamu harus berada di 3 besar, Ratu Fox mengangguk dengan yakin. Maka aku tidak punya kesempatan. Ada 2 anak kerajaan yang didewakan, dan ada banyak yang setengah dewa. Ada terlalu banyak untuk aku kalahkan. Hansen menggelengkan kepalanya. Ratu Rubah tersenyum. Jadilah 3 besar, atau aku akan memberitahu semua orang bahwa kau membunuh bayi. Pilihan ada padamu. Mengapa kamu menuntut sesuatu yang tidak bisa aku lakukan? Tidak bisakah kamu menjadi sentuhan yang lebih masuk akal? Hansen tidak mendengar tanggapan Ratu Fox. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa dia telah pergi. 2378 Tubuh Raja Roh Cermin, Subscribe Penatua. Wanita itu menyebalkan. Hansen masih tidak menyukai Ratu Fox. Jika identitas Hansen terungkap, itu tidak akan menguntungkan Ratu Fox dengan cara apapun. Dia sepertinya bukan tipe orang yang menyakiti orang lain jika dia tidak ingin mendapatkan apapun darinya. Tapi Hansen tidak bisa menerapkan logika normal saat mencoba memprediksi perilaku Ratu Fox. Dia adalah seekor rubah, dan dia telah dipenjara selama ribuan tahun. Tidak ada yang bisa memastikan bagaimana dia akan bertindak. Hansen memikirkannya lagi. Dia memiliki beberapa orang yang bisa dia gunakan. Setelah dia kembali ke Underwater Town, dia mengeluarkan botol sirene dan mengetuk sisi kirinya 3 kali. Pelangi ditembakkan dari botol, lalu berubah menjadi bentuk bayangan yang perlahan-lahan membentuk dirinya sebagai perawan sirene. Hansen memberitahunya bahwa dia telah diancam oleh Ratu Rubah. Siren Virgin tampak tidak peduli. Dia dengan tenang berkata, Ratu Rubah tidak akan menjualmu, tapi jika kamu bisa mencapai 3 besar dalam ujian dan mendapatkan akses ke Menara Destiny, itu akan menjadi hadiah yang besar. Identitas aku bisa terbongkar setiap saat. Mengapa aku melakukan sesuatu yang menarik begitu banyak perhatian? Hansen tersenyum masam. Siren Virgin tertawa. Situasi kamu tidak genting seperti yang kamu yakini. Raja Bai memang curiga padamu, tapi jika dia ingin menyelidikimu, hanya ada 3 cara dia bisa melakukan itu. Pertama, dia bisa memanggilmu secara langsung. Tapi menurutku dia tidak yakin melihatmu akan membantu. Lagi pula, dia tidak pernah menyukai Bai Yi sebagai seorang putra, jadi mereka jarang bertemu. Aku sebenarnya tidak berpikir dia tahu apakah kamu Bai Yi atau bukan. Metode kedua adalah menyelidiki kamu melalui nona cermin. Bagi orang lain, itu akan menjadi alat deteksi yang paling sulit untuk dihindari, tetapi bagi kamu, itu kemungkinan besar akan menjadi yang termudah. Petik 2. Mengapa? Hansen memiringkan kepalanya saat dia melihat Siren Virgin. Dia tidak pernah menceritakan kisahnya saat bersama nona cermin, jadi dia tidak tahu apa yang menyebabkan perawan sirene sampai pada kesimpulan ini. Wanita itu menunjuk ke jari Hansen dan cincin yang ada di atasnya. Kamu memakai cincin mata roh cermin. Kamu adalah harapan nona cermin. Mengapa dia pergi dan menghancurkan harapannya sendiri? Petik 2. Berharap, apa yang kau bicarakan? Hansen tiba-tiba merasakan kesenangan saat dia menyadari bahwa perawan sirene sepertinya tahu sesuatu tentang ini. Siren Virgin tersenyum ramah. Nona cermin disebut nona cermin karena dia memiliki tubuh raja roh cermin. Tubuh itu memberinya kemampuan meniru. Dia bisa menggunakan tubuh cerminnya pada seorang elit, dan semakin kuat elit itu, semakin dia diuntungkan. Petik 2. Cincin ini adalah tubuh cermin nona cermin.
Hansen melihat cincin di jarinya dengan heran. Siren Virgin mengangguk dan berkata, "Ya, badan cermin hanya bisa digunakan sekali. Jika badan cermin menjadi padat dan jatuh ke tangan orang lain, nona cermin kehilangan kendali atasnya. Pemilik baru akan mendapatkan keuntungan dari badan cermin sebagai gantinya." Miss Mirror cukup terkenal di antara raja ekstrim karena kecantikan dan kecerdasannya. Di masa mudanya, begitulah. Nama Putri Cermin adalah nama yang sangat terkenal. Banyak bangsawan muda ingin menikahinya, tetapi dia terlalu bangga untuk tunduk berada di bawah bayang-bayang seseorang. Dia tidak mengagumi teman-temannya. Pada akhirnya, dia menikahi seseorang, tapi itu adalah orang luar yang masih muda. Dia meletakkan tubuh cermin itu ke dalam cincin mata roh cermin dan mengirimkannya ke orang luar yang masih muda. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, perawan Sirene melanjutkan dengan berkata, pemuda tampan itu tidak mengecewakan Nona Mirror. Dia adalah seorang duke, dan dia naik level dengan cepat dengan bantuan Nona Mirror. Dalam 100 tahun, dia telah menjadi dewa. Dia menyebabkan keributan besar di antara raja ekstrim, tapi sayangnya, dia terbunuh dalam perkelahian, dan cincin mata roh cermin hilang. Aku tidak akan pernah mengira itu akan menjadi milikmu. Petik 2. Jadi, maksudmu kalau aku memakai cincin ini, Nona Mirror bisa mendapatkan sesuatu dariku? Apa yang dia ambil? Hansen bertanya dengan cemas. Siren Virgin tertawa. Jangan khawatir. Tubuh cermin membutuhkan kemauan dan niat kamu untuk berfungsi dengan baik. Plus, informasi hanya bisa ditukar ketika dua badan cermin berada dalam jarak yang dekat. Kamu pasti sudah memperhatikan bahwa Miss Mirror memiliki cincin yang mirip dengan kamu. Kamu harus berdekatan agar kedua cincin dapat mengirim pesan. Dan pesannya berjalan dua arah. Kamu dapat mempelajari apa pendapat Miss Mirror. Itulah mengapa pemuda itu bisa naik level begitu cepat. Untuk mendapatkan cincin sebagai adipati sementara Nona Cermin sudah didewakan, kamu sangat terampil dipimpin atau sangat beruntung. Levelnya jauh lebih tinggi dari kamu. Petik 2. Dia tidak bisa begitu saja mengambil kembali cincin itu dan memberikannya kepada orang lain, bukan? Hansen bertanya-tanya. Akan jauh lebih mudah baginya jika cincin itu bisa dipindahkan sesederhana itu. Namun, begitu cincin itu diambil oleh orang luar, dia tidak bisa mengendalikannya. Karena kamu mengenakan cincin mata roh cermin, itu berarti kamu telah menerima persetujuan badan cermin. Jika mati, tubuh cermin akan rusak. Terakhir kali dia kehilangan cincin itu, ketika seorang dewa meninggal, cincin itu pasti telah memberikan kerusakan yang cukup besar pada tubuh cermin Nona Cermin. Aku ragu dia ingin mengulanginya lagi. Kalau tidak, dia pasti sudah membunuhmu dan mengambil cincin mata roh cermin untuk dirinya sendiri. Lagi pula, saat kamu memakai cincin itu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Siren Virgin tersenyum. Hansen tidak mengerti, tubuhnya belum didewakan, tapi emosinya tidak kalah kuat dari Nona Mirror. Jika tubuh cermin mencerminkan emosi dan kemauan, siapa yang tahu siapa yang mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik dari kesepakatan. Tapi mengetahui Mirror Spirit Airing tidak membahayakan tubuhnya, Hansen merasa jauh lebih baik. Tidak perlu khawatir cincin itu melakukan sesuatu yang buruk padanya. Ditambah lagi, dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mengapa Nona Cermin tidak menyerahkannya kepada Raja Bai. Dengan klarifikasi itu, Hansen merasa jauh lebih aman. Itu artinya Nona Mirror tidak ingin melihatku mati, kan? Hansen merasa senang. Tentu saja dia tidak ingin kamu mati. Dia bahkan mungkin mencoba melindungi kamu. Lagi pula, jika kamu mati, tubuh cerminnya akan rusak juga. Dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih dari kerusakan yang akan ditimbulkan. Bahkan mungkin permanen, kata Siren Virgin. Kamu bilang Raja Bai punya 3 metode. Apa cara ketiga? Hansen bertanya. Sebagai pemimpin Raja Ekstrim, Raja Bai memiliki banyak cara untuk mendapatkan intel. Tidak perlu khawatir tentang pengumpul intel biasa. Kamu adalah seorang pangeran, jadi sebagian besar tidak akan dapat menyelidiki kamu. Tetapi Raja Bai memiliki jaringan untuk pengumpulan intel, dan itu disebut radio wave. Mereka memiliki mata di seluruh alam semesta. Ini adalah web yang sangat kuat, dan itulah yang paling menjadi perhatian kamu. Jika identitas kamu terungkap, mungkin itu adalah karya radio wave, kata Siren Virgin. Aku tidak tahu siapa yang mungkin menjadi anggota Radio Wave, jadi aku tidak bisa mencegahnya. Hansen menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku bisa memberitahumu segalanya tentang Bai. Lakukan saja seperti yang aku katakan, dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kamu bukan Bai, kata perawan Siren. Perawan Sirene melanjutkan untuk memberitahu Hansen tentang Bai, dan dia memastikan bahwa Hansen mengingat semua detail yang dia berikan padanya. Ini akan sangat membantu Hansen dalam melindungi identitasnya yang dicuri. 2379 namaku Bai. Selama beberapa hari ke depan, Hansen tidak kemana-mana. Dia mendiskusikan Bai dengan perawan Siren selama berjam-jam, mencoba mengingat semua detail penting tentang pria yang dia bisa. Saat ujian dimulai, setiap orang dari Extreme King akan menonton. Dan tentu saja, Raja Bai akan ada di sana. Kemungkinan identitasnya terungkap akan menjadi yang terbesar yang pernah ada. Kepribadianmu dan Bai terlalu berbeda. Tidak peduli seberapa banyak kamu berpura-pura, kalian berdua tidak bisa persis sama. Untunglah Raja Bai tidak pernah mencintai Bai. Berhati-hatilah untuk tidak mengekspos diri kamu, dan terhibur dengan kenyataan bahwa akan sulit baginya untuk mengenali Bai. Dan apapun yang terjadi, kamu harus tetap teguh dan memberitahu orang-orang bahwa kamu adalah Bai. Tidak peduli betapa mencurigakannya orang lain, mereka tidak dapat membunuh kamu tanpa bukti kuat yang membuktikan bahwa kamu bukanlah dia. Siren Virgin menjelaskan berbagai hal kepada Hansen sejelas yang dia bisa. Ketika Hansen mendengar apa yang dia katakan padanya, dia merasa lega. Itu seperti yang dikatakan Siren Virgin.
Raja Bai tidak punya cara untuk memverifikasi identitas Hansen. Jika ada kemungkinan kecil bahwa Hansen adalah putranya, dia tidak akan membunuhnya. Jika dia melakukannya, Raja Bai akan dikenal sebagai orang yang membunuh anaknya sendiri. Bahkan jika dia tidak keberatan dengan kerusakan reputasinya, itu akan menjadi berita buruk bagi Raja Ekstrim. Siren Virgin telah mengatasi ketakutan terbesar Hansen, dan dengan melakukan itu, dia telah menghilangkan banyak kecemasannya. Wanita ini bagus, tidak heran dia menangani tetua Siren dengan begitu mudah. Wanita tua itu meninggal tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi, pikir Hansen dengan kagum. Dia mencoba untuk memasukkan kekuatan ke dalam botol siren, tapi sepertinya kekuatan itu tenggelam ke laut tanpa dasar. Tak satu pun dari usahanya yang tampaknya berhasil. Bahkan tidak ada satupun gelombang metaforis. Setelah itu, Hansen tidak berani menguji botol itu lebih jauh. Dia tidak ingin memicu kemarahan perawan sirene. Botol sirene tidak mungkin lebih lemah dari sarang burung abadi. Mencoba menggunakannya dengan paksa akan sulit, dan mungkin bodoh. Pada hari ujian, Hansen membawa Kirindara, Lily, Bauer, dan Lan Haixin bersamanya. Itu adalah tamasya seluruh keluarga. Hansen tidak berencana membawa Lan Haixin, karena kehadirannya dapat memperumit masalah. Tapi ujiannya bukan hanya ujian. Itu adalah festival yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Extreme King. Semua keluarga kerajaan harus hadir. Jika Hansen tidak membawa Lan Haixin bersamanya, orang lain akan merasa sangat mencurigakan. The Extreme King menjadi sangat meriah di sekitar ujian. Ketika Hansen dan Lan Haixin tiba di lokasi ujian, tempat itu sudah sangat ramai. Banyak bangsawan Raja Ekstrim datang ke sana untuk menyaksikan anak-anak kerajaan. Hari itu adalah upacara pembukaan, jadi banyak acara adat yang berlangsung. Salah satunya menampilkan anak-anak kerajaan naik ke atas panggung untuk pamer. Begitu mereka berada di atas panggung, setiap anak kerajaan harus mengumumkan diri mereka dengan benar kepada Raja Ekstrim lainnya. Tentu saja, perkenalannya tidak istimewa. Kamu hanya perlu menyatakan nama dan gelar kamu. Jika kamu menambahkan bakat pada perkenalan, itu adalah salah satu cara untuk menonjol dan membuat diri kamu berkesan. Karena itu, semua anak kerajaan akan memanfaatkan kreativitasnya untuk mencoba menarik perhatian penonton. Bagaimanapun, seluruh alam semesta Geno dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dan ini lebih benar dari sebelumnya dalam hal hierarki Raja Ekstrim. Para elit adalah mereka yang dikenal dan ditaati, sehingga anak-anak kerajaan tidak akan melewatkan kesempatan untuk membuat kesan ini. Setelah upacara pembukaan, tibalah waktunya bagi anak-anak kerajaan untuk pamer. Yang pertama muncul di atas panggung adalah putra mahkota, Bai Wanji. Bai Wanji adalah putra mahkota, tapi dia hanya setengah dewa. Dia bukan salah satu dari dua bangsawan dewa yang hadir. Tirai panggung ditarik ke belakang, memperlihatkan Bai Wanji. Dia mengenakan baju besi emas, dan area Raja Emasnya menutupi seluruh alun-alun Raja Ekstrim. Dia bersinar sangat terang, seperti prajurit emas yang berjalan di jalur emas. Nama aku Bai Wanji. Aku adalah putra mahkota. Perkenalan Bai Wanji sederhana saja, lalu dia meninggalkan platform Raja Ekstrim. Setelah Bai Wanji pergi, cahaya pedang muncul di atas, merobek langit. Cahaya pedang sangat menyilaukan, dan itu membuat kulit orang terasa dingin. Sepertinya menekan mereka dari atas, semua pangeran dan putri keluar, dan karena masing-masing dari mereka sangat mengesankan, tidak ada yang sangat mengejutkan. Hansen melihat lebih dekat dan menghela nafas. Ada banyak elit di Extreme King. Banyak dari anak-anak kerajaan itu bisa mengalahkan ras yang lebih rendah. Kerumunan sebagian besar terfokus pada dua anak yang didewakan. Salah satunya adalah seorang pangeran, sedangkan yang lainnya adalah seorang putri. Setelah keduanya, kerumunan mungkin paling tertarik pada Bai Lingxuang. Dia secara luas dianggap sebagai wanita tercantik dari Raja Ekstrim. Tetapi dalam diskusi tentang kecantikan, Hansen akan condong ke arah Bai Wei. Dia sama mencoloknya dengan Bai Lingxuang. Sebenarnya, semua anak kerajaan terlihat istimewa, tetapi Bai Lingxuang lebih kuat dan memiliki reputasi yang lebih baik. Segera, itu adalah waktu Hansen, Pangeran 16, untuk pamer. Hansen, ketika dia mendengar namanya dipanggil, harus bangun dan pergi ke pintu yang mengarah ke panggung. Banyak bangsawan, rakyat jelata, dan bahkan elit yang didewakan tertarik melihat Bai, yang dikenal sebagai Pangeran 16. Lagi pula, dua pencapaian terbarunya sangat mengagumkan, jika sama sekali tidak terduga. Mengklaim patung alfa dan mendapatkan perlindungan ribuan raja. Salah satu dari tindakan ini akan membuat nama Bai Yi menjadi sangat terkenal. Karena itu, orang-orang memperhatikan Bai Yi dengan penuh harap. Mereka lebih fokus padanya daripada pada dua anak dewa. Bagaimanapun, anak-anak kerajaan yang didewakan ada di sana setiap tahun. Tapi Bai Yi hanya sebatas batu karang di masa lalu, dan kebangkitannya yang tiba-tiba membuat orang penasaran. Di bawah pandangan semua orang, Hansen perlahan berjalan melewati pintu. Dia belum mengaktifkan area raja yang luar biasa, dan dia tidak menghasilkan lampu pisau atau lampu pedang. Hansen, mengenakan jubah hijau sederhana, diam-diam berjalan ke tengah panggung Raja Ekstrim. Bai Yi, Pangeran ke-16 Extreme King. Nomor 1 dalam ujian ini. Setelah mengatakan ini, Hansen berbalik dan keluar dari panggung. Blur. Pangeran 19, yang baru saja meneguk teh, meludahkannya. Matanya terbuka lebar saat dia melihat Hansen turun dari panggung Extreme King. Plaza itu sangat sunyi. Sepertinya tidak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi. Old Sixteen semakin gila dan semakin gila, Bai Changlang memiliki senyum masam. Setiap kali aku berpikir aku bisa menanganinya, orang ini melakukan sesuatu yang bahkan lebih gila.
Bai Lingxuang berusaha menjaga wajahnya tetap tanpa ekspresi saat dia bertanya-tanya apakah dia telah menandatangani hukuman matinya sendiri dengan membuat aliansi dengan Bai Yi. Haha, aku suka pengantar ini, itu agresif. Aku telah melihat begitu banyak perkenalan anak-anak kerajaan, tapi yang ini harus yang terkuat dari semuanya. Petik 2. Kuat, itu bodoh. Bahkan jika dia cocok dengan sebagian besar saudara kandungnya, ada 2 anak kerajaan yang didewakan di sini. Bagaimana dia bisa memprediksi dia akan mencapai tempat pertama? Petik 2. Itu sangat bodoh, tapi aku menyukainya. Pangeran 16 ini sangat menarik. Seluruh kerajaan raja terkejut. Mereka semua dengan serius mendiskusikan Pangeran 16 Bai Yi dan perkenalannya yang kontroversial. Bahkan Raja Bai, istrinya, Ancient Abyss, dan pejabat lainnya semuanya melihat ke arah Hansen. Hansen bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia kembali ke kursinya. Inilah yang Siren Virgin telah membantunya untuk mengerti. Dia tidak bisa bertindak persis seperti Bai Yi, tetapi tindakan apapun yang dia lakukan harus menetes dengan pasti. Dia harus meyakinkan orang lain bahwa dia adalah Bai Yi, dan dia tidak bisa mundur satu langkah pun. Dia harus menunjukkan keyakinan mutlak. 2380 pergi ke Gunung Busuk Bone. Dampak dari tampilan Hansen terus membengkak. Perkenalan Pangeran Sixteen tidak memiliki kekuatan langit yang mengejutkan atau teknik yang mencolok, tetapi kata-katanya seperti batu yang jatuh ke danau. Percikan dan riak terasa di setiap sudut kerajaan raja. Semua orang tahu Pangeran 16 Bai Yi telah menjadi katalisator untuk 2 peristiwa besar dalam sejarah mereka, dan reputasinya menjadi sangat penting. Kebanyakan orang masih percaya bahwa kata-katanya adalah kesalahan yang lucu, atau bahkan lelucon. Tidak ada yang benar-benar mengira Bai Yi bisa melakukan apa yang dia klaim. Namun, ekspektasi kebanyakan orang terhadap hasil ujian tidak berubah. Tempat pertama dan kedua mungkin akan diamankan oleh 2 anak kerajaan yang didewakan. Itu hampir merupakan asumsi default. Pangeran 16, yang hanya memiliki area 1 tingkat, tidak akan mampu menciptakan banyak gelombang. Tidak peduli seberapa baik dia tampil, dia hanya ada di sana untuk menambahkan lebih banyak aksi menyenangkan untuk disaksikan penonton. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi mereka salah. Mereka sudah salah sejak awal. Hansen bersiap untuk bertarung. Mungkin dia tidak akan menempati posisi pertama, tetapi dia setidaknya berharap untuk mencapai 3 besar. Plus, Hansen memiliki lebih dari area tingkat pertama. Tubuh Raja Air aslinya adalah gen xenogenik mutan yang telah dia perbaiki. Biasanya, itu tidak bisa melampaui kekuatan yang dimilikinya ketika Hansen pertama kali mengklaimnya. Itu adalah tingkat pertama ketika dia mendapatkannya, dan tingkat pertama akan tetap ada. Namun, dalam waktu sela, Hansen mendapatkan asal Dewa Kuno. Dengan kekuatan air yang ajaib itu, tubuh Raja Air asli mampu naik level ke area tingkat kedua. Asal Dewa Kuno cukup istimewa. Tidak heran mengapa begitu banyak elit menginginkannya. Jika tubuh asli Raja Air aku bisa terus naik level, itu akan sangat bagus. Hansen merenung sambil bermain dengan asal Dewa Kuno. Senyuman mengembang di bibirnya saat memikirkan itu. Tapi Hansen bertanya-tanya tentang hubungannya dengan Dewa Air Kuno. Hansen berpikir bahwa dia telah dengan serius menghina Dewa Air Kuno, tetapi ketika makhluk yang kuat itu mati, dia mencari Hansen dan memberinya asal Dewa Kuno. Itu sangat membingungkan. Tingkat yang lebih tinggi yang dicapai seorang raja, semakin kuat mereka jadinya. Begitu dia mencapai tingkat ke-9, area rajanya akan diatur ulang ke tingkat 1 lagi, dan dia akan menjadi setengah dewa. Meskipun lompatan kekuatan itu tidak mengesankan seperti menjadi dewa, elit setengah dewa memiliki beberapa kelipatan dari kekuatan raja tingkat 9. Itulah mengapa mereka dianggap setengah dewa. Hansen tidak berharap tubuh Raja Air aslinya untuk mencapai tingkat dewa. Dia akan puas jika dia bisa menggunakan dukungan dari Dewa Kuno untuk menjadi setengah dewa. Tetapi meskipun menggunakan banyak metode berbeda, Hansen tidak dapat memindahkan asal dewa purbanya. Dia tidak bisa memakannya, dan juga tidak bisa menguras tenaga darinya. Paling banyak, dia bisa mulai menggabungkan tubuh asli Raja Air menjadi asal Dewa Kuno. Dia memasukkan kekuatan tubuh Raja Air asli ke asal Dewa Kuno, dan mereka mulai ada sebagai satu. Kekuatan asal Dewa Kuno bukanlah sesuatu yang dapat diakses oleh Hansen dengan bebas, tetapi efek sekunder yang dimilikinya pada tubuh Raja Air aslinya tidak dapat disangkal. Ujian akan segera dimulai. Hari pertama digunakan untuk mengangkut semua anak kerajaan ke Gunung Busuk Bon. Anak-anak berkumpul di dasar gunung, dan mereka menatap ke puncak loteng di atas mereka, menusuk ke langit seperti tombak. Mereka merasa sangat kecil jika dibandingkan. Busuk Gunung Bon seperti pilar yang menunjuk ke langit. Hanya kaki bukitnya yang terlihat, karena puncaknya tinggi di atas awan. Sebuah tangga berbatu akan menuntun mereka sampai ke puncak yang semi-transparan itu. Sementara mereka menunggu perintah yang akan memberitahu mereka untuk memulai pendakian, Bai Lingxuang perlahan mendekati Hansen. Dia menatapnya, tapi dia tidak mengatakan apapun padanya. 90% jalur Gunung Busuk Bon terbuat dari batu. Semua warga sipil dan bangsawan kerajaan raja bisa melihat ini. Hanya jalan di atas awan, yang menuju ke puncak, yang tidak bisa dilihat. Bahkan para elit dewa tidak dapat melihat melalui awan dan melihat apa yang ada di sana. Bai Lingxuang tidak bisa membiarkan semua orang tahu bahwa Hansen membantunya. Jika dia mengizinkan itu, semua raja ekstrim akan mulai menertawakannya. Jadi, dia akan berjalan 90% dari jalan itu sendirian. Menjelang akhir, ketika dia mencapai tepukan yang lebih rumit, dia bersedia meminta bantuan Hansen. Jalur terakhir adalah jalur tersulit di Gunung Tulang Busuk. Bai Lingxuang tidak yakin dia bisa mencapai ujung jalan itu. Setelah suara keras, 100 anak kerajaan mendekati tangga batu.
Mereka tampak seperti kuda saat mereka menginjak. Baik itu, atau tim pendaki berpengalaman. Anak-anak itu berbaris dalam barisan panjang yang beringsut mendaki gunung. Yang memimpin kelompok itu adalah putra mahkota Bai Weiji. Tidak ada yang berjuang untuk jalan di depannya. Dia adalah putra mahkota, dan dia berada di depan. Di belakang putra mahkota adalah Pangeran 4 dan Putri 2 yang didewakan. Mereka berjalan bersama, berdampingan. Kemudian, ada beberapa anak kerajaan setengah dewa mengikuti tepat di belakang, termasuk Bai Lingsuang dan Bai Changlang. Setelah mereka datanglah anak-anak kerajaan kelas raja seperti Han Sen. Han Sen melihat sekeliling. Dia tidak melihat Bai Wuchang. Sepertinya pria itu tidak ikut ujian. Bai Qingxia berjalan di samping Han Sen dan dengan tenang berkata, Brother 16, ayo pergi. Tentu. Han Sen mengangguk, dan dia menaiki tangga batu di samping Bai Qingxia. Di belakang grup, sepasang mata cantik terkunci di belakang kepala Han Sen. Mata itu milik Bai Wei. Han Sen mengira gunung busuk tulang akan sulit untuk didaki. Jika tidak, Bai Lingsuang tidak akan bersedia menyerahkan begitu banyak gen xenogenik kelas raja untuk bantuannya. Tapi setelah Han Sen berjalan beberapa saat, dia menyadari bahwa gunung busuk Bon tidak tampak sekeras yang dia harapkan. Selain pembatasan udara yang mencegah mereka menggunakan kekuatan terbang, semuanya tampak normal. Tetapi ketika Han Sen mencoba mempercepat, segalanya segera berubah. Dia telah berjalan dengan mudah di jalan setapak, tetapi sekarang sebuah kekuatan mendorong dengan kuat ke arahnya, melumpuhkan kecepatannya. Sepertinya dia mencoba berlari melalui air, semakin cepat dia pergi, semakin banyak perlawanan yang dia rasakan. Kekuatan yang melawannya sepertinya tidak ada habisnya, dan Han Sen tidak punya pilihan selain memperlambat. Saat dia melambat, perlawanannya berkurang. Dia hampir tidak bisa merasakannya lebih lama lagi. Sekarang aku mengerti mengapa semua orang berjalan sangat lambat. Aku tidak menyadari gunung tulang busuk ini begitu menakjubkan, pikir Han Sen dalam hati. Brother 16, pertarungan kita di King's Kingdom belum selesai. Saat kita bertarung di panggung Raja Ekstrim, mari kita cari tahu siapa di antara kita yang akan menang, kata Bai Qingxia sambil berjalan di samping Han Sen. Apakah kamu tidak kalah terakhir kali? Han Sen bertanya, berkedip. Bai Qingxia tersenyum. Aku kalah dengan King Ese, tapi pertarungan tidak melihat pemenang di mahkotai. Heart rate times 10, aku memiliki lebih dari sekedar beberapa tingkatan sekarang. Petik 2. Han Sen menatap pria itu dengan terkejut. Berapa banyak tingkatan yang kamu miliki? 9 tingkatan. Aku hanya perlu satu lagi untuk mencapai times 10, tetapi tubuh aku hanya kelas raja dengan 2 tingkatan. Aku tidak bisa menembus tingkat terakhir. Bai Qingxia tidak berusaha menyembunyikan apapun, jadi dia menjawab pertanyaan Han Sen dengan gamblang. Luar biasa, Han Sen memujinya. Dan Han Sen bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Han Sen telah meneliti heart rate time 10 setelah pertempuran mereka, dan itu memang keterampilan yang luar biasa. Sangat sedikit orang yang bisa mempelajarinya. Times 1 membutuhkan area king tingkat pertama, jadi untuk berlatih times 9, kamu memerlukan area tingkat 9. Meskipun hanya raja tingkat 2, Bai Qingxia telah mencapai times 9. Dia berbakat. 2381 Raja lindungi aku, subscribe Penatua. Pergi-pergi semua anak-anak kerajaan melakukan pendakian mereka dengan kecepatan yang tidak lambat maupun cepat. Putra mahkota Bai Weiji memimpin, tetapi formasi mereka mulai berubah begitu mereka mencapai titik tengah. Di titik tengah tangga gunung, ada lempengan batu. Di atasnya tertulis, jelajahi setengah gunung, berpikir seperti pedang. Han Sen tidak tahu apa artinya, tetapi begitu mereka melewati tablet, semua orang mulai mempercepat. Pangeran 4 dan Putri 2 melewati putra mahkota Bai Weiji. Anak-anak kerajaan lainnya juga mulai menjauh. Kelompok itu mulai menyebar menjadi kelompok pejalan kaki yang compang camping, jadi tidak serapi sebelum titik tengah. Para bangsawan kerajaan raja yang telah menonton dengan setengah hati sekarang terlihat sangat terjaga. Mereka memperhatikan dua anak kerajaan yang didewakan, tentu saja, tetapi banyak dari mereka yang sama fokusnya pada Han Sen. Bagaimanapun, Han Sen terdengar sangat sombong dalam upacara pembukaan sehari sebelumnya. Jika dia tidak tampil bagus sekarang, itu akan menjadi lelucon yang memalukan. Brother 16, mari kita lihat siapa yang bisa mencapai puncak gunung lebih cepat. Bai Qingxia menggerakkan kakinya lebih cepat dan berlari ke atas gunung seperti pedang tajam. Han Sen menyetujui kompetisi tersebut, dan dia berjalan sedikit lebih cepat juga. Perlawanan berat mendorongnya. Namun, Han Sen masih belum mengerti. Sebelumnya, mereka semua mendaki gunung dengan mudah. Mengapa mereka sekarang memaksa diri mereka sendiri untuk menghabiskan begitu banyak energi untuk melaju lebih cepat? Mereka belum mencapai bagian tersulit dari jalur tersebut, yang berarti mereka tidak dapat menampilkan yang terbaik. Terlepas dari betapa konyolnya kelihatannya, karena semua orang mempercepat, Han Sen tidak bisa membiarkan dirinya tertinggal. Dia harus mengambil kesempatan ini. Kalau tidak, bualan yang dia lakukan selama upacara pembukaan akan sia-sia. Han Sen melemparkan kekuatan area airnya, mencoba untuk mematahkan perlawanan yang datang padanya dan membuatnya lebih mudah untuk bergerak maju. Tapi semakin jauh dia melangkah, semakin banyak perlawanan yang menumpuk. Dia sudah menghabiskan banyak energi, dan dia tidak bisa benar-benar berakselerasi melebihi kecepatannya saat ini. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa mengejar Pangeran 4 dan Putri 2 di depan. Dia bahkan mungkin ditinggalkan oleh anak-anak kerajaan setengah dewa lainnya. Menilai dari kekuatan yang mereka gunakan, anak-anak kerajaan setengah dewa itu jauh lebih kuat dari Raja tingkat 2. Han Sen tidak bisa mengimbangi mereka hanya dengan kekuatan mentah. Han Sen berpikir sejenak dan kemudian melepaskan area rajanya. Dia membiarkan perlawanan seperti air terjun mendarat di atasnya.
Ketika kekuatan itu menyapu dirinya, raja di tubuhnya memancarkan emas dan melonjak melalui darah Han Sen. Di bawah buff King Ese, Han Sen merasakan perlawanan semakin ringan. Meski masih ada, jumlahnya menurun drastis. Jika perlawanan itu sebelumnya seperti sungai besar, sekarang menjadi seperti sungai kecil. Itu berlari tidak lebih tinggi dari pergelangan kaki Han Sen, dan itu hanya masalah sepele. Han Sen tidak mengatakan apa-apa. Memanggil kekuatan Raja Emas di dalam dirinya, dia bergegas maju melawan kompetisi. Tiba-tiba, dia meninggalkan bayi King Xia dalam debu. Para pangeran dan putri di depan bekerja sangat keras, tetapi mereka tiba-tiba terganggu oleh langkah kaki panik yang datang di belakang mereka. Suaranya begitu mengejutkan sehingga mereka mencari-cari sumbernya. Di sana, mereka melihat Han Sen bersinar dengan cahaya emas, bergegas ke depan. Dia terbang melewati mereka, membandingkan Han Sen dengan mereka yang lain seperti membandingkan mobil sport dengan mesin pemotong rumput. Anak-anak kerajaan di belakang menatap bayangan yang menghilang dengan cepat dengan tak percaya. Mereka membeku. Mereka hampir lupa bahwa mereka sendiri yang harus terus bergerak. Tidak ada yang pernah melihat seseorang menjalankan jalur roadbound seperti itu sebelumnya. Bahkan para elit dewa berjuang melawan perlawanan dari jejak itu. Seharusnya tidak ada yang bisa mencapai kecepatan maksimal dan benar-benar berlari ke atas gunung. Tapi Han Sen berlari seperti dia tanpa hambatan. Kakinya berdebar-debar seperti kuda liar melepaskan diri dari kendalinya. Sini, sini, Pangeran 16 akan meledak. Petik 2. Sialan, dia sangat kuat. Petik 2. Apakah itu perlindungan dari semua raja itu? Sepertinya mereka bekerja melawan kekuatan gunung tulang busuk. Kekuatan roadbound tidak bisa membatasinya. Petik 2. Di tat kecepatan, jika dia bisa terus berjalan, mungkin dia benar-benar bisa menyalip dua dewa di depan dan mengklaim tempat pertama. Petik 2. Hah, dia hanya beruntung. Itu bukanlah kekuatan sebenarnya yang dipamerkan. Bahkan jika dia berhasil mencapai puncak, dia hanya akan memenangkan tempat pertama dalam balapan ini. Ujian memiliki lebih banyak percobaan dan tugas untuk mereka. Dia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Plus, siapa yang tahu apakah dia bisa mengikuti kecepatan ini? Bagian dari jalan setapak di atas awan adalah bagian yang paling penting. Petik 2. Semua orang bisa melihat Han Sen berlari ke depan. Dia dilewati oleh banyak anak kerajaan, dan mereka tampak bersemangat. Ketika Han Sen menyusul Bai Ling Xuang, dia juga tampak terkejut. Dia tahu raja akan mencerminkan kekuatan gunung tulang busuk. Biasanya, orang-orang dengan simbol Raja Ao dan Bu memiliki waktu yang lebih mudah. Untuk beberapa alasan, lebih sedikit perlawanan yang menahan mereka. Tetapi bahkan simbol Ao dan Bu seharusnya tidak mampu melenyapkan kekuatan yang membatasi gunung seperti simbol Raja Han Sen. Simbol-simbol itu seharusnya hanya menyebabkan sedikit pengurangan perlawanan. Sepertinya lebih banyak simbol daripada hanya Ao dan Bu yang berguna dalam pendakian ke Gunung Roadbound. Simbol King Ese lainnya juga telah diaktifkan, tapi aku kira belum ada yang memilikinya sebelumnya, jadi tidak mungkin kami bisa mengetahuinya, Bai Ling Xuang berpikir dalam hati. Dia sekarang memiliki sedikit lebih percaya diri bahwa dia bisa memanfaatkan kekuatan Han Sen untuk mencapai puncak Gunung Roadbound. Ini mungkin merupakan peristiwa yang menguntungkan bagi Bai Ling Xuang, tetapi saat dia melihat bayangan berlari Han Sen, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu. Mengapa dia yang menerima perlindungan dari ribuan King Ese? Jika aku mendapat perlindungan dari 1000 raja, mungkin aku akan menjadi penguasa baru kita. Petik 2. Dia melewatinya. Dia juga melewatinya. Dia menyusul putra mahkota, penonton sangat antusias. Tubuh Han Sen berkilau dengan cahaya kemasan. Dia berlari begitu cepat sehingga dia melewati putra mahkota. Dia dengan cepat mendapatkan Pangeran 4 dan Putri 2. Pangeran 4 dan Putri 2 merasakan tekanan datang dari belakang mereka. Mereka berbalik untuk melihat-lihat, dan di sana, mereka melihat Han Sen datang ke arah mereka. Dia dibawa ke depan oleh cahaya kemasan yang anggun. Mereka mengerutkan kening dan mempercepat sebanyak yang mereka bisa. Han Sen ingin menutup jarak di antara mereka, tetapi berlari tidak semudah sebelumnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak perlawanan untuk bersaing, kekuatan yang menekannya belum hilang seluruhnya. Dia masih harus mengalami beberapa perlawanan, jadi dia tidak bisa melaju dengan kecepatan maksimal. Para penonton membeku. 3 anak kerajaan berlari sangat cepat menuju puncak, dan celah besar telah muncul di antara mereka dan yang lainnya. Elit yang didewakan sangat kuat. Han Sen tidak bisa mengejar Pangeran 4 dan Putri 2. Mereka bertiga memasuki bagian terakhir dari jalan setapak, menghilang di balik awan. Tidak ada yang bisa menonton mereka lagi. Pangeran 4 melewati jalan mendung terlebih dahulu, jadi para elit yang didewakan masih memiliki keunggulan kekuatan. Perlindungan 1000 King Ese tidak cukup. Seseorang menghela nafas. Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Raja Bai, ratunya, dan gurunya menatap puncak Gunung Busuk Bon dengan minat yang sungguh-sungguh. Sebelumnya, tidak ada kegembiraan menunggu seseorang mencapai puncak. Anak-anak yang saleh selalu menang. Tapi kali ini, Han Sen ada di sana, dan itu membuat acaranya kembali menarik. 2382 kebanggaan dan tulang dibuat. Permukaan berbatu dari jalur pegunungan telah diganti dengan bahan tembus cahaya saat jalan setapak melewati awan. Tubuh Han Sen diselimuti lapisan tipis kabut. Dia merasa seolah-olah dimensi ruang terdistorsi di sekitarnya. Tapi perasaan itu sangat lembut. Dan itu singkat, menghilang dalam sedetik. Raja Han Sen bersinar. Pendakian ke puncak itu panjang dan melelahkan, dan tangganya melilit gunung seperti kelabang besar. Han Sen melihat Pangeran 4 dan Putri 2 mencoba berjuang menaiki tangga. Mereka terus berlari dalam beberapa langkah yang sama, tidak lebih tinggi. Han Sen berlari menuju puncak, dan dia naik tanpa masalah. Dia mengikuti anak tangga batu yang menuju ke puncak. Pangeran 4 dan Putri 2 masih berebut dengan gila di tangga, seperti hamster di atas roda. Sepertinya para raja telah membuatku tidak terjebak oleh dimensi aneh ini. Han Sen sedang tidak ingin melihat anak-anak kerajaan yang didewakan memukul, jadi dia memfokuskan usahanya untuk menuju puncak. Puncak gunung itu sangat lebar, dan harus luas lapangan sepak bola.
Sebagian besar wilayahnya juga datar. Namun, ada satu tempat yang menonjol di puncak gunung. Ada bukit kecil di atas puncaknya. Bukit itu tidak lebih dari 100 meter. Itu tampak setajam pedang, dan itu menunjuk ke langit. 5 kata terukir jauh di sisinya. Mereka berkata, kebanggaan dan tulang dibuat. Melihat 5 kata itu membuat orang merinding. Rasanya seperti ada 1000 pedang udara di sana, dan mereka akan mencabik-cabikmu dalam waktu kurang dari 1 detik. Pikiran pedang yang kuat. Hansen terkejut ketika dia membaca 5 kata. Keterampilan pedang Hansen tidak buruk. Meskipun dia tidak terlalu fokus pada latihan dengan pedang, pikiran pedangnya hampir sebagus elit yang didewakan. Tapi sebelum 5 kata itu, pikiran pedang Hansen hancur. Dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Sepertinya dia gemetar. Beberapa kekuatan penekan sepertinya menekannya dari atas. Aku khawatir siapapun yang bisa mengukir 5 kata itu pasti sangat ahli dengan pedang. Ini akan membutuhkan tingkat bakat yang luar biasa. Siapa yang meninggalkan 5 kata itu? Ada banyak pendekar pedang hebat yang tersebar di sepanjang sejarah Raja Ekstrim, dan banyak penguasa Raja Ekstrim adalah pendekar pedang. Bahkan banyak orang biasa dari Raja Ekstrim adalah pendekar pedang dewa. Tidak mungkin menebak siapa yang melakukan hal seperti ini. Hansen berhenti sebelum melanjutkan untuk berpikir, tapi aku takut untuk memiliki pikiran pedang seperti ini. Pendekar pedang pasti telah melampaui tingkat ketuhanan. Itu pasti dari salah satu Swordsman King paling terkenal. Tapi aku tidak mengenal mereka, jadi aku tidak tahu raja mana yang tertinggal di belakang kepala pedang ini. Petik 2. Hansen memalingkan muka dari teks dan melihat ke sekeliling puncak gunung. Selain bukit kecil, tidak ada yang lain di puncak. Bai Ling Xuang menyebutkan bahwa ada sesuatu yang bisa diperoleh dengan mencapai puncak ini. Apakah dia mengacu pada bukit kecil ini dan ukirannya? Tetapi jika demikian, apa sebenarnya manfaatnya? Apakah seluruh bukit kecil ini merupakan harta karun tersendiri? Tidak terlihat seperti itu. Hadiah yang disebutkan Bai Ling Xuang pastilah sang ahli pedang itu sendiri. Hansen kembali membaca 5 kata, kebanggaan dan tulang dibuat. Swatmin sangat kuat, hanya melihatnya saja sudah menakutkan. Pemandangan itu akan membuat orang normal merasa mual. Membandingkan Swatmin normal dengan monstrositas ini seperti membandingkan batu dan bulan. Mereka adalah dua hal yang sangat berbeda. Bahkan dengan kemauan keras Hansen, dia mengalami kesulitan mengendalikan emosinya sebelum ahli pedang itu. Tapi pikiran pedangnya sangat kuat, dan dia tidak akan mudah terguncang. Dia berdiri di sana dan memperhatikan 5 kata itu dengan saksama. Untuk beberapa alasan, bagaimanapun, Hansen merasa seperti sedang mencoba menggaruk gatal yang tidak bisa dia jangkau. Dia tidak bisa memahami arti sebenarnya dari Swatmin. Saat Hansen menatap bukit kecil itu, dia mendengar langkah kaki menaiki tangga di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat Pangeran 4 berlari menaiki tangga. Pangeran 4, melihat bahwa Hansen sudah di puncak, mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Salam, Pangeran 4, Hansen membungkuk. Pangeran 4 memelototinya dan tetap diam. Dia menuju ke bukit kecil. Ketika dia mencapai 5 kata, dia fokus pada mereka dan mulai mengabaikan Hansen sepenuhnya. Hansen menggaruk hidungnya. Jika seseorang ingin mengabaikannya, dia tidak akan memaksakan diri pada mereka. Pangeran 4 hanya berdiri di sana, diam, sampai Putri 2 tiba. Ketika dia melihat Hansen dan Pangeran 4 sudah ada di sana, dia terlihat sangat kesal. Dia tidak keberatan Pangeran 4 lebih cepat darinya, tetapi Hansen juga mencapai puncak lebih cepat daripada dia. Ini membuatnya sedih. Tapi dia memang dewa. Kesedihannya dengan cepat memudar. Putri 2 berjalan ke bukit kecil dan mengalihkan perhatiannya ke 5 kata, seperti yang dilakukan Pangeran 4. Dia juga mengabaikan Hansen. Kedua anak dewa itu menjangkau dengan indera mereka untuk merasakan pikiran pedang. Ketika Hansen mendeteksi upaya mereka, itu menegaskan bahwa manfaat dari puncak gunung harus terletak pada 5 kata ini. Dan akhirnya, itu mengecewakannya. Swatmin itu sangat kuat, tetapi Hansen tidak fokus pada pedang sebagai bentuk serangan utamanya. Jika Six Patas Emperor ada di sana, mungkin dia akan lebih menghargai anugerah ini. Hansen tinggal di sana, melihat kata-kata itu sebentar, tetapi dia tidak belajar apa-apa. Karena dia sudah ada di sana, Hansen tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dia memutuskan untuk tinggal. Setelah beberapa saat, Hansen memikirkan Bai Ling Xuang. Waktunya sepertinya tepat, jadi dia kembali menuruni gunung. Pangeran 4 dan Putri 2 melihat Hansen berbalik dan kembali. Mereka bingung ketika dia pergi, tetapi mereka mengabaikannya. Mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke kata-kata untuk mempelajari apapun yang mereka bisa dari pikiran pedang. Hansen berjalan kembali ke jalan yang tembus cahaya. Banyak pangeran dan putri kerajaan berjalan mondar-mandir tanpa benar-benar membuat kemajuan. Bai Ling Xuang juga membeku di tempat. Anak-anak kerajaan berlari seperti ayam tanpa kepala, tetapi tidak satupun dari mereka bergerak maju 1 inci pun. Dimensi yang terpelintir terlalu memengaruhi mereka, dan mereka tidak dapat menemukan cara untuk melanjutkan. Bai Ling Xuang sangat marah. Dia telah berjuang tanpa hasil begitu lama. Tubuhnya dipengaruhi oleh kekuatan dimensi yang terdistorsi. Dia tidak bisa bergerak, dan dia merasa sangat berat. Dia menjadi marah saat Hansen melewatinya. Bai, itu lubang asteris-asteris. Jika dia mengambil barang-barang aku dan tidak berhasil memenuhi kesepakatannya, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Tubuh Bai Ling Xuang terasa sangat berat. Dia hampir tidak bisa bergerak. Dengan setiap langkah yang dia ambil, rasanya seperti dia memikul beban seluruh gunung. Dia berkeringat, dan pakaiannya sudah lama basah. Semakin lama seseorang tetap berada di jalur tembus cahaya itu, semakin mereka akan terpengaruh oleh dimensi bengkok. Bai, dasar brengsek. Aku akan membunuhnya. Bai Ling Xuang mulai jatuh ke tanah. Dia membencinya. Sister Ten, apakah aku terlambat? Sebuah lengan muncul dan menangkap Bai Ling Xuang, menghentikannya dari membentur tanah. Bai Ling Xuang mengangkat kepalanya dan melihat Hansen tersenyum padanya. Dia menggigit bibirnya dan berkata, kenapa kamu kembali ke sini?
Jalan ini sulit, dan aku terlambat. Ayo pergi sekarang, kata Han Sen sambil membantunya berdiri. 2383 Pedang Gila, subscribe Penatua. Ketika Bai Ling Xuang mendengar Han Sen mengatakan bahwa jalannya sulit baginya, dia memutar matanya. Dia telah melihat Han Sen berlari dengan santai ke atas gunung, melakukan pendakian tanpa mengeluarkan keringat sedikitpun. Dia tidak terengah-engah atau merah di wajahnya. Tampaknya perjalanan itu tidak terlalu merepotkan. Tetap saja, Bai Ling Xuang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Han Sen menggendongnya ke atas gunung. Dari sudut pandangnya, sepertinya Han Sen benar-benar meninggalkan tangga, berjalan menjauh dari gunung dan keluar ke udara terbuka. Kenyataannya, mereka masih menaiki tangga. Bai Ling Xuang hanya mengira mereka berjalan di udara terbuka karena distorsi dalam dimensi. Saat dia berjalan, Han Sen memperhatikan Bai Wei. Dia tersandung ke depan seperti anak-anak kerajaan lainnya, tidak membuat kemajuan. Karena dia sampai di sana cukup terlambat, kekuatan represif tidak menimpanya hampir sekuat yang lain. Fakta bahwa dia bisa berjalan lebih cepat daripada anak-anak lain tidak membantu, karena dia tidak dapat menemukan jalan setapak. Terus berjalan ke depan tidak ada gunanya. Gadis ini tidak buruk, dan dia memang berusaha menyelamatkan Bauer. Hatinya ada di tempat yang tepat. Han Sen menghela nafas. Dia diam-diam melemparkan Dongsuan Aura dan menembakkan kekuatan ke arahnya. Bai Wei berjuang untuk berjalan ke depan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melarikan diri dari tangga yang tampaknya tak terbatas itu. Dia benar-benar bingung. Tiba-tiba, Bai Wei merasakan gelombang kekuatan meluncur melintasi tangga. Itu menyebar dengan lembut di sekelilingnya. Ini adalah perasaan aneh melewati hati Bai Wei. Liku-liku dimensional dari jejak tembus cahaya menyembunyikan anak-anak kerajaan satu sama lain. Bahkan jika dua orang berjalan tepat di samping satu sama lain, mereka tidak akan melihat satu sama lain. Meskipun mereka saling bersentuhan, tidak akan ada bedanya. Sekarang, aliran listrik mengalir dengan menggoda menuruni tangga di depan Bai Wei. Hati Bai Wei melonjak, dan dia mengikuti kekuatan aneh itu. Kekuatannya menghilang dengan cepat saat dia mengejarnya. Dia mendorong distorsi dalam dimensi, mencoba untuk tetap memperhatikan tetesan energi penuntun itu. Saat dia berjalan, Bai Wei memperhatikan bahwa tangga akan segera lenyap di bawahnya. Kekuatan itu sepenuhnya menjauh dari tangga dan keluar ke langit. Dia harus bergerak cepat untuk mengikuti panduannya, jadi Bai Wei mengertakkan gigi dan berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Tubuhnya melayang jauh dari gunung ke udara terbuka. Tapi dia tidak jatuh. Kakinya bertemu dengan sesuatu, dan dia terus berjalan ke depan. Bai Wei menyeringai. Tidak ada jalan lain untuk diikuti, jadi dia mengejar kekuatan itu. Jika dia melangkah di tempat yang salah, dia akan jatuh jauh-jauh ke bawah gunung. Di Gunung Busuk Bon, bahkan elit yang didewakan tidak bisa terbang dengan baik. Bai Wei hanyalah seorang duke. Bai Wei harus mengikuti kekuatan pemandu agar tetap berada di jalan yang benar. Dia terus mengejar kekuatan itu, berlari saat dia pergi. Han Sen membawa Bai Ling Xuang sampai ke puncak. Sesampai di sana, dia menemukan bahwa campuran pangeran dan putri juga berhasil mencapai puncak. Bai Qingxia juga ada di sana. Dia terkejut melihat Han Sen muncul bersama Bai Ling Xuang. Han Sen sudah melepaskan Bai Ling Xuang. Selain Pangeran 4 dan Putri 2, tidak ada yang tahu bahwa Han Sen telah membawa Bai Ling Xuang ke puncak. Sepertinya aku menang, kata Bai Qingxia, sambil menatap Han Sen. Dia mengira Han Sen baru saja mencapai puncak. Para pangeran dan putri lainnya juga berpikir demikian. Lagi pula, jejak tembus cahaya tidak dapat dinaiki dengan kecepatan murni. Tidaklah aneh untuk berpikir bahwa Han Sen baru saja tiba. Bai Ling Xuang berkeringat, tetapi ketika dia melihat 5 kata yang tertulis di bukit pasir, dia tiba-tiba merasa sangat terjaga. Kebahagiaan mengalir melalui dirinya. Dia tidak memiliki King Seao atau Gu, jadi mendaki jalan setapak yang tembus cahaya akan terlalu sulit baginya. Bai Qingxia memiliki kata Ao, jadi jauh lebih mudah baginya untuk mencapai puncak. Kekuatan fisik tidak terlalu menjadi masalah dalam kontes ini. Apakah ini Proudbone Swordman dari Mad Sword? Bai Ling Xuang melihat 5 kata, kebanggaan dan tulang dibuat. Dia terlihat sangat bahagia saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Han Sen bingung. Dia belum pernah mendengar tentang seorang raja bernama Mad Sword. Ada beberapa pedang dewa dan bahkan pedang suci, tapi gelar dia seperti Mad Sword sepertinya tidak layak menjadi raja. Bai Qingxia melanjutkan dari bagian yang ditinggalkan Bai Ling Xuang. Mad Sword lahir dengan cacat. Dia tidak memiliki tubuh raja, jadi dia diintimidasi dengan kejam. Tapi pada akhirnya, dia menggunakan pedangnya untuk menjadi dewa. Dia mungkin tidak memiliki tubuh raja, tapi dia menang atas banyak raja ekstrim. Bahkan elit yang didewakan dengan tubuh raja yang kuat kalah dari pedangnya. Dia bukan penguasa rakyat kita, tapi dia bisa dianggap sebagai raja tanpa mahkota di antara raja ekstrim. Ras kita memiliki banyak pendekar pedang pada masanya, tapi tidak ada yang lebih dihormati seperti pedang gila. Petik 2. Han Sen tenggelam dalam pikirannya. Aku tidak tahu raja ekstrim memiliki seseorang yang sekuat itu di antara mereka. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya sampai sekarang? Petik 2. Bai Qingxia baru saja selesai ketika seorang putri, yang tidak terlalu jauh, memandangnya dengan jijik. Kekuatan Mad Sword tidak penting. Tidak ada pemuliaan yang bisa membersihkan kotoran. Dia tidak layak dikagumi. Petik 2. Bai Qingxia dan Bai Ling Xuang mengerutkan kening pada sang putri. Setelah melihat wajah mereka, dia berbalik. Mereka menghindari semua kontak dengannya. Han Sen juga tidak tertarik pada putri itu. Dia ingin tahu cerita Mad Sword. Jelas, Mad Sword pasti sangat berbeda dari mayoritas Extreme King. Bahkan gelarnya terdengar agak tabu di antara mereka. Jika Han Sen benar-benar bayi, dia pasti tahu tentang Mad Sword. Dia bukan bayi, jadi dia tidak bisa begitu saja bertanya. Saat mereka berbicara, seseorang mendekat. Itu adalah Bai Wei. Dia meneteskan keringat setelah akhirnya mencapai puncak. Tubuhnya menggigil, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Dia jelas berjuang untuk menahan diri.
Meskipun Hansen telah mengirimkan kekuatan untuk membimbingnya, dia terlalu lemah. Bahkan jika dia tahu jalannya, mencapai puncak sebagai duke sangatlah sulit. Banyak dari anak kerajaan tampak tercengang saat melihat Bai Wei di atas. Dalam sejarah panjang Raja Ekstrim, hanya beberapa adipati yang berhasil sejauh ini. Bai Wei memandangi para pangeran dan putri. Dia ingin tahu siapa yang meninggalkan kekuatan yang membimbingnya, tetapi dia tidak dapat mempelajari apapun. Tidak ada orang di sana yang menggunakan kekuatan itu. Namun, ketika dia melihat Hansen, suasana hatinya berubah menjadi kemarahan yang busuk. Dia menggeram sedikit saat dia menatapnya. Dia masih pahit tentang konsumsi Hansen oleh Bai Wei. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan itu miliknya. Bai Wei melihat sekeliling, tapi dia masih tidak tahu siapa di antara mereka yang meninggalkan kekuatan untuknya. Dia sangat berterima kasih, dan dia pergi ke bukit kecil untuk melihat 5 kata yang tertulis di sana. Bai Ling Xuang dan yang lainnya semuanya dalam bentuk yang sama. Hiking adalah ujian. Proudbond Swordmin Mad Sword sangat bermanfaat. Bahkan jika mereka bukan penggemar pria itu sendiri, mereka masih mempermainkan pikiran pedangnya. Hansen menemukan tempat duduk. Dia ingin melihat Swordmin dari posisi yang paling nyaman, tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan selain itu. Bukannya Hansen kurang bakat atau kurang berlatih, sang Swordmin hanya berkonflik dengan Swordmin Hansen sendiri. Keduanya bertolak belakang. Tidak ada yang serupa atau kompatibel di antara mereka. Semakin kuat keinginan Hansen, semakin sulit baginya untuk memahami Proudbond Swordmin. 2384 Kapi Swordmin. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Bahkan jika dua orang mempraktekkan ilmu pedang yang sama, watak pedang mereka akan berkembang berdasarkan individualitas mereka. Meski dimulai dari basis yang sama, Swordmin yang dihasilkan mungkin sangat berbeda. Hansen memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari orang yang telah menciptakan Proudbond Swordmin. Karena mereka benar-benar berbeda, ada jurang pemisah yang ekstrim antara pikiran pedang mereka. Hansen mengalami kesulitan mencoba memahami Swordmin Proudbond. Baik nama, Mad Sword, dan Proudbond, sangat mewakili karakter pria itu. Dia orang yang sangat sombong dan liar. Dia mendekati masalah dan menemukan solusi dengan cara yang sangat berbeda dari Hansen. Swordmin Hansen didasarkan pada keuletan. Tidak peduli usaha apa yang dilakukan Hansen, apakah itu sangat penting atau sangat sepele, dia menyelesaikan apa yang dia mulai. Tekadnya membawanya terus ke depan, tetapi terkadang dia begitu fokus pada tujuannya sehingga dia bisa kehilangan pandangan di sepanjang jalan. Selama Hansen bisa mencapai tujuannya, dia bersedia mengikuti jalan manapun yang akan membawanya ke sana pada akhirnya. Aspek karakternya ini terkadang membuatnya tampak lesu dan tidak peduli. Dia tampaknya mengubah rencana dengan mudah, seolah-olah dia baik-baik saja dengan segalanya dan tidak ada yang benar-benar penting baginya. Namun kenyataannya, Hansen tidak pernah bergeser dari tujuan aslinya, dia hanya bersedia menyesuaikan rencananya sebanyak yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Hansen, yang tampak seperti individu biasa, sebenarnya lebih keras kepala dari kebanyakan orang. Tetapi hal-hal yang dengan keras kepala dikejar sejauh ini di masa depan sehingga orang lain tidak dapat melihatnya. Itulah mengapa orang lain mengira dia menunjukkan sedikit perhatian atas hal-hal di sekitarnya. Mad Sword berbeda. Mad Sword tidak terobsesi dengan tujuan akhir, dia lebih peduli tentang pengalaman perjalanan itu sendiri. Ironisnya, dia adalah orang yang paling unik dan terlihat di sebagian besar jalan yang dia lalui. Terlahir cantik untuk mati cantik. Itulah yang dicari Mad Sword. Dua kepribadian berbeda dan dua kehidupan berbeda. Tak satu pun dari mereka benar atau salah. Itu hanyalah keputusan yang dibuat oleh orang yang berbeda. Jika Hansen ingin mempelajari Proudbond Swordmin Mad Sword, dia harus melepaskan keyakinan dan tujuannya sendiri untuk memahami dengan benar keyakinan yang ditempatkan Mad Sword dalam keyakinannya sendiri. Hansen bisa melakukan itu, tapi dia tidak mau. Meskipun ada keterputusan besar-besaran di antara mereka, Hansen masih ingin mendapatkan sesuatu dari ahli pedang. Akan jauh lebih sulit baginya daripada bagi orang lain, yang bisa begitu saja menerima pikiran pedang Mad Sword apa adanya. Setengah hari telah berlalu pada titik ini, dan pikiran pedang dari beberapa anak kerajaan mulai mencerminkan 5 kata, kebanggaan dan tulang dibuat. Mereka mampu mencapai banyak hal. Yang paling jelas adalah Bai Ling Xuang. Otak pedangnya terhubung dengan tulisan yang diukir. Swordmin melebur ke dalam tubuhnya, dan dengan kekuatannya, itu juga membawa kesombongan tertentu. Hansen terkejut. Bai Ling Xuang memang berbakat, tapi dia jelas bukan yang terbaik dari anak-anak kerajaan yang berhasil mencapai puncak gunung. Tapi karena dia sudah mencapai begitu banyak hal, kepribadiannya cocok untuk Proudbond Swordmin. Sepertinya aku membuang-buang waktu di sini. Hansen menghela nafas. Dia tidak bisa memanfaatkan Proudbond Swordmin. Itu seperti ketika orang malas gagal memahami orang yang gila kerja. Pikiran mereka tidak beroperasi pada panjang gelombang yang sama. Mereka begitu berbeda sehingga mereka tidak pernah bisa sama. Pada akhirnya, Hansen menyerah mencoba mempelajari Proudbond Swordmin. Tidak peduli seberapa kuat itu tidak sesuai dengan kepribadiannya sendiri. Namun, Hansen harus menjatuhkan Bai Ling Xuang. Menunggu dia membosankan, dan dia dengan cepat merasa tidak nyaman saat dia duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa. Jadi, dia mulai bermain dengan labu gioknya. Dia juga memanggil peri airnya. Hansen bermaksud agar peri air memijatnya, sehingga dia bisa menunggu Bai Ling Xuang dengan cara yang lebih nyaman sampai tiba waktunya untuk pergi. Begitu mereka mencapai dasar, dia bisa mengklaim 50 gen kelas raja lainnya yang telah dijanjikan padanya. Tetapi ketika peri air muncul dari labu, dia melihat langsung pada kata-kata yang diukir. Dia berdiri di tempat, sama sekali tidak bergerak. Saat Hansen menyadari perilakunya yang aneh, tubuh peri air mulai berubah. Cairan di dalamnya tembus pandangan berputar perlahan, bergeser dengan cara yang hampir tak terlihat. Sebagian besar perubahan yang terjadi pada penampilan peri air hanya sebentar, tetapi ketika dia melihatnya lagi, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Bahkan kekuatannya telah berubah secara radikal. Peri air awalnya selembut air.
Dia bisa mendengarkan keluhan seseorang tanpa menjadi gelisah, seperti seorang pelayan. Tapi setelah perubahan kecil ini, peri air tampak sedingin es. Seluruh tubuhnya seperti pedang yang tajam dan kuat. Han Sen memandang peri air, dan dia pikir kekuatannya sebenarnya tampak agak familiar. Kebanggaan dan tulang dibuat, gumam Han Sen pada dirinya sendiri. Dia telah menyadari mengapa dia sekarang terlihat begitu akrab, itu karena kekuatan baru peri air mengingatkannya pada 5 kata yang diukir di bukit kecil. Proudbone Swatmin sepertinya terpancar dari wujudnya. Apa yang sedang terjadi? Han Sen bertanya dengan heran. Sepanjang waktu yang telah berlalu sejak dia pertama kali menemukan peri air, Han Sen tidak tahu apa yang bisa dilakukan peri air. Dia biasanya menggunakan dia sebagai pelayan, tapi sekarang, dia sepertinya memiliki kekuatan yang di luar imajinasinya. Perubahan peri air berlanjut, semakin tidak jelas perubahannya, semakin besar kekuatannya berubah. Dan tidak lama kemudian, ketika Han Sen melihat peri air, dia menjadi personifikasi dari kata-kata, kebanggaan dan tulang dibuat. Dia tampak persis seperti Proudbone Swatmin yang asli. Itu luar biasa. Untungnya, Han Sen duduk di belakang sebagian besar anak kerajaan, dan mereka terlalu fokus mempelajari ilmu pedang untuk memperhatikannya. Jika ada di antara mereka yang pernah melihat peri air menjalani perubahan itu, mereka akan sangat terkejut. Swatmin adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan, tidak diwujudkan. Itu tidak seperti seni Geno atau pengetahuan ilmiah yang dapat dituliskan sebagai kata-kata. Itu bahkan tidak bisa digambar atau difoto. Itu adalah sensasi yang harus dirasakan di dalam diri sendiri. Itu tidak dapat disalin dengan alat apapun. Tapi peri air entah bagaimana melakukan hal yang mustahil, dia menyalin kata-kata itu untuk mewujudkan Proudbone Swatmin. Jika elit yang didewakan telah melihat apa yang dia lakukan, mereka akan bereaksi dengan cara yang sama seperti Han Sen. Beberapa saat kemudian, perubahan dalam peri air selesai. Kekuatan dan pemikiran pedangnya telah sepenuhnya berubah menjadi Proudbone Swatmin. Sempurna, sempurna, Han Sen memuji. Peri air telah menyalin kekuatan itu seperti penipu. Han Sen belum pernah mendengar ada harta karun lain yang bisa melakukan hal seperti ini. Saat Han Sen berpikir tentang betapa beruntungnya dia memiliki labu giok dan peri air tiba-tiba pindah ke Han Sen. Dia meletakkan tangannya di dada Han Sen dan membuat badan airnya tiba-tiba menyatu dengan miliknya. Apa ini? Han Sen bertanya-tanya. Kemudian, Swatmin asing tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Dia langsung mengenalinya, itu adalah Proudbone Swatmin. Han Sen menyadari apa yang baru saja terjadi. Peri air tidak hanya menyalin pikiran. Dia bisa mengambil pikiran itu dan memberikannya kepada Tuan Labu Giok. Kemudian, Master Labu Giok bisa merasakan Swatmin di tubuhnya sendiri. Ahli pedang mungkin tidak cocok dengannya, tapi sekarang itu jauh di dalam pikirannya, di bawah kendalinya. Daripada hanya melihat Swatmin asing, sekarang dia bisa mengalami setiap aspeknya. Tidak ada cara yang lebih baik untuk belajar selain pengalaman. Lebih baik bepergian daripada belajar. Peri air dapat mengambil ide abstrak dan menjadikannya nyata dan nyata. Aku tidak pernah menyangka bahwa harta alfa akan sekuat ini. Ini hampir terlalu kuat, pikir Han Sen saat senyum lebar menyebar di mulutnya. 2385 pertarungan Swatmin. Sebuah pikiran pedang mengalir dari tubuh Han Sen, tapi itu tidak aneh. Semua orang di puncak gunung sedang mempelajari Proudbone Swatmin, jadi semua anak kerajaan membocorkan kekuatan Swatmin mereka sampai tingkat tertentu. Tapi Swatmin Han Sen berbeda. Dia tidak mempelajari ilmu pedang, sebagai gantinya, dia telah menyalin Proudbone Swatmin secara langsung dan melepaskannya pada dirinya sendiri. Otak pedang itu menyapu dirinya, menyapu semua yang ada di puncak gunung. Itu menetap di atas anak-anak kerajaan lainnya seperti selimut, menekan pikiran pedang mereka. Bahkan pedang dari Pangeran 4 dan Putri 2 yang didewakan mulai tertekuk di bawah tekanan luar biasa yang diberikan oleh ahli pedang Han Sen. Dari semua Swatmin yang saat ini aktif di puncak gunung Busukbon, hanya Han Sen yang terhubung dengan 5 kata, kebanggaan dan tulang dibuat. Pikiran Han Sen dan kekuatan kata-kata itu berbenturan satu sama lain seperti dua pedang kuno yang terlibat dalam pertempuran, dan pedang lainnya di puncak gunung memudar ke latar belakang sebagai perbandingan. Bagaimana, wajah anak-anak kerajaan menjadi pucat. Bahkan Pangeran 4 dan Putri 2 tampak tercengang dengan apa yang mereka saksikan. Mereka berbalik untuk melihat di belakang mereka pada Han Sen dengan tidak percaya sama sekali. Bai Ling Xuang membuka lebar matanya seolah baru saja melihat hantu. Bai Wei menggigit bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Emosi berkedip cepat di wajahnya. Ahli pedang yang keluar dari tubuh Han Sen bisa melawan kata-kata kuat yang terukir di bukit kecil. Bahkan elit yang didewakan tidak bisa melakukan prestasi seperti ini. Karena Swatmin Han Sen telah meledak dengan kekuatan, Swatmin dari 5 kata naik dengan bangga melawannya. Itu berputar dengan kekuatan seperti badai, menyerbu semua yang ada. Swatmin Han Sen telah disalin dari kata-kata, kebanggaan dan tulang dibuat. Karena kedua kekuatan itu sama, mereka aktif sepenuhnya di hadapan satu sama lain, seperti dua magnet dengan polaritas yang sama yang saling mendorong. Itu seperti Han Sen melawan bayangan cerminnya sendiri. Untungnya, dalam kasus ini, pertarungan sebagian besar berada di dalam otak pedang yang ada. Itu tidak benar-benar merusak, tapi meski begitu, kelompok anak kerajaan tetap terlibat. Swatmin mereka sangat tertekan oleh dua Swatmin yang mengamuk itu. Yang lebih lemah harus melindungi otak pedang mereka agar tidak hancur seluruhnya. Darah mulai menetes dari mulut dan hidung anak-anak kerajaan yang lebih lemah. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan gunung. Mereka tidak ingin terlibat dengan pertarungan pedang menakutkan itu. Swatmin tidak akan benar-benar melukai tubuh mereka, tapi itu bisa menghancurkan keinginan mereka. Jika kemauan mereka dilanggar, maka hal itu akan menyebabkan kerugian besar bagi praktik masa depan mereka. Dua pedang mendominasi seluruh puncak gunung Busukbon. Han Sen berada di tengah-tengah kekacauan, dan dia telah mendapatkan beberapa hadiah. Tidak peduli seberapa tidak cocoknya Swatmin ini dengan dirinya sendiri, tubuhnya memanfaatkan Proudbone Swatmin. Saat dia terus melawan Proudbone Swatmin, dia belajar.
Aku ingin tahu apakah peri air dapat meniru pikiran makhluk hidup. Jika dia bisa, aku bisa mempelajari seni Geno apapun yang aku inginkan. Yang perlu aku lakukan adalah mempelajari keterampilan dasar dan menemukan elit yang telah menguasai seni Geno. Kemudian aku dapat meminta peri air untuk menyalin pikiran mereka, kemudian mengirimkan ajaran mereka ke dalam tubuh aku sehingga aku dapat berlatih. Jika berhasil, itu akan menjadi apa yang aku inginkan. Tidak, itu seharusnya belasan kali lebih banyak dari yang aku inginkan. Kebahagiaan menyebar melalui Hansen saat dia mempertimbangkan prospeknya. Tapi saat Hansen memikirkan kemungkinan masa depan, dia tiba-tiba mendengar suara kaca. Mungkin pertarungan antara Swatmin menjadi terlalu intens, karena bukit kecil itu tiba-tiba retak. Retakan itu perlahan menyebar ke sisi bukit itu, dan tampaknya bukit kecil itu telah disambar petir. Retakan tumbuh sampai seluruh struktur terbelah dua. Itu memotong 5 kata, kebanggaan dan tulang dibuat. Bukit itu terbelah, dan kelima kata dan pikiran pedang yang mereka berikan lenyap. Bagaimanapun, Swatmin telah ada sejak kata-kata itu pertama kali diukir di bukit kecil. Ketika kata-kata itu menghilang, begitu pula pikiran pedang. Ledakan. Ketika bukit itu retak terbuka, cahaya pedang muncul. Itu menerobos dimensi terdistorsi dari Rothbone menjepit dan naik ke langit seperti pisau membelah kertas. Udara pedang Bangga Bon, anak-anak kerajaan di atas puncak menatap ke langit, rahang mereka kendur. Semua raja ekstrim sedang melihat gunung tulang busuk. Mereka menunggu anak-anak kerajaan untuk turun gunung lagi, tetapi sebelum anak-anak kerajaan bisa kembali, cahaya pedang melesat dari puncak dan menuju ke langit. Mereka tercengang melihat pemandangan itu, dan mereka tidak terlalu yakin apa yang terjadi. Udara pedang Bangga Bon, wajah Raja Bai berubah. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan luar biasa mengalir keluar dari dirinya dan membentuk dirinya menjadi tangan yang sangat besar. Itu hampir cukup besar untuk melindungi seluruh sistem, dan menukik ke arah cahaya pedang itu. Karena cahaya pedang telah menembus dimensi terdistorsi gunung tulang busuk, mereka yang berada di dalam sekarang bisa melihat keluar dan sebaliknya. Hansen melihat sebuah tangan besar turun ke arah mereka. Planet-planet tidak lebih dari bintik debu jika dibandingkan dengan tangan itu. Sepertinya tangan itu bisa meraih dan menghancurkan bintang itu sendiri. Cahaya pedang masih menyala, menuju tangan yang sangat besar itu. Itu tidak menyimpang dari jalurnya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Saat cahaya pedang mengenai tangan, dan tangan itu melingkarkan jari-jarinya di sekitar serangan, menggenggamnya dengan kuat. Kekuatan tangan itu menakutkan, menakjubkan untuk dilihat. Cahaya pedang mencoba memaksakan jalannya ke depan, tetapi tidak bisa lagi bergerak. Pang! Tangan besar itu menegang, dan cahaya pedang meledak di tengah hujan kembang api. Cahaya yang hancur menjadi hujan meteor yang menyapu langit kerajaan raja. Hujan turun di semua planet kerajaan raja. Hujan bukanlah air, setiap tetes terbuat dari cahaya pedang yang bersinar. Hansen menyaksikan hujan cahaya pedang turun, dan dia memperhatikan bahwa itu ada di mana-mana. Saat lampu pedang itu menghantam tanah, itu tidak merusak. Lampu pedang hancur setiap kali ada yang menyentuhnya. Itu benar-benar tontonan yang melamun. Lampu pedang pecah saat menyentuh tubuh orang juga. Hansen mengulurkan tangan untuk mencoba mengambil cahaya pedang, tapi itu hancur seperti debu ketika dia menyentuhnya, tidak meninggalkan apapun. Raja Bai menurunkan tangannya, mengambil kembali kekuatannya, dan mengerutkan kening. Dia memandangi hujan pedang ringan, emosinya tersembunyi di balik topeng yang tenang. Hujan ringan pedang berlanjut di seluruh kerajaan raja selama 7 hari penuh. Hansen dan yang lainnya, setelah mereka kembali ke dasar gunung, ditanya apa yang terjadi. Para pangeran dan putri kerajaan menjelaskan apa yang telah terjadi, dan Hansen juga melakukannya. Tapi dia bilang dia hanya mengerti sebagian dari Proudbone Swatmin. Dia tidak ingin menjelaskan bahwa dia telah bertengkar dengan 5 kata di atas bukit. Dia berkata bahwa bukit kecil itu tiba-tiba meledak, dan hanya itu. Dia juga tidak menyebutkan apapun tentang labu giok atau peri air. Terlepas dari apa yang telah terjadi, beberapa orang tidak percaya Hansen bisa mempraktikkan ilmu pedang ke tingkat yang mereka saksikan. Saat ditanya, Hansen mengaktifkan Proudbone Swatmin. Bahkan Raja Bai pun kaget melihatnya. Hansen tidak mengerti apa itu cahaya pedang, tapi Raja Bai tidak menjelaskan padanya. Dia baru saja memberitahu Hansen bahwa dia bisa pulang. Bai sekarang sangat terkenal. Dia telah berhasil mempelajari Proudbone Swatmin ke tingkat yang ekstrim dalam waktu yang sangat singkat. Semua orang di King's Kingdom tahu nama Bai, dan mereka tahu bahwa dia adalah seorang jenius. Tapi Hansen kesal dengan fakta bahwa dia hanya meminjam kekuatan labu giok. Dia hanya bisa menggunakan Swatmin seperti itu ketika peri air merasukinya. Jika peri air tidak ada di sana, pikiran pedangnya akan kembali ke level biasa. Tetap saja, tidak seburuk itu. Tenggelam dalam pikiran pedang yang kuat itu dapat meningkatkan perkembangan pribadi Hansen. Hujan ringan pedang terus berlanjut, jadi ujiannya dihentikan sebentar. Karena itu, Hansen mengambil kesempatan untuk mengumpulkan Bauer dan yang lainnya agar mereka semua bisa kembali ke planet Waterzone. 2386 SWAT Light Rain. Hansen sangat ingin tahu tentang hujan cahaya pedang itu. Meskipun orang mengatakan Raja Bai telah menghancurkan cahaya pedang, Hansen tidak berpikir kenyataan dari apa yang terjadi sesederhana itu. Hansen memanggil perawan siren sehingga dia bisa melihat hujan cahaya pedang. Dia juga memberitahunya tentang cahaya pedang yang muncul di puncak Gunung Busuk Bon. Namun, dia tidak mengungkapkan bahwa dialah yang telah menghancurkan bukit di puncak gunung itu. Ketika perawan sirene mendengar apa yang dia katakan, dia tampak terkejut. Dia diam-diam berbalik untuk mengamati hujan cahaya pedang. Apa kau tahu apa cahaya pedang ini? Hansen bertanya dengan cemberut. Sirene Virgin telah terdiam selama beberapa menit yang penuh pemikiran. Kemudian dia kembali menatapnya dan berkata, pedang gila. Untuk waktu yang lama, bahkan membicarakan tentang dia dianggap tabu di antara Raja Ekstrim. Dia bukanlah salah satu bangsawan Raja Ekstrim, dan dia bahkan tidak memiliki tubuh raja. Tapi keterampilan pedangnya sangat luar biasa. Dia hanyalah pendekar pedang biasa, namun, dia menjadi dewa. Dia mengalahkan elit Raja Ekstrim yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2.
Aku tahu itu, kata Hansen. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa elit menakutkan seperti ini tidak pernah benar-benar terkenal di luar Raja Ekstrim? Tanya Siren Virgin. Aku telah memikirkannya, dan aku pikir itu sangat aneh. Ini tidak masuk akal. Tebakan terbaik aku adalah Raja Ekstrim menjebaknya di sini. Dia tidak pernah diizinkan untuk melampaui batas domain Raja Ekstrim, kata Hansen. Siren Virgin menggelengkan kepalanya. Kamu telah menebak setengahnya dengan benar. Mad Sword tidak pernah meninggalkan Extreme King. Dia sebenarnya terkenal di antara ras luar, tapi mereka mengenalnya dengan nama yang berbeda. Petik 2. Maksudmu, Mad Sword menggunakan alias dalam eksploitasi di seluruh alam semesta. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Siren Virgin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku menyelidiki Mad Sword, tetapi aku hanya mengetahui bahwa dia melakukan sesuatu yang membuat Raja Ekstrim membencinya. Banyak orang di Extreme King sangat tidak menyukainya. Petik 2. Setelah itu, perawan Sirene memandangi hujan deras pedang seperti dia sedang melihat ke laut. Dia berkata, jika aku benar, mungkin Mad Sword belum sepenuhnya mati. Hujan ringan pedang ini mungkin menyarankan bahwa dia mungkin terlahir kembali. Petik 2. Maksudmu, Mad Sword terperangkap di batu, kebanggaan dan tulang dibuat. Cahaya pedang itu adalah Mad Sword sendiri. Hansen bertanya, mengangkat alis. Mungkin itu hanya keinginannya. Aku yakin Raja Bai sedang sakit kepala parah sekarang. Jika orang itu terlahir kembali, Raja Ekstrim akan jatuh ke dalam kekacauan. Itu bagus. Semakin banyak kekacauan, semakin banyak keuntungan yang bisa kamu dan aku dapatkan, kata perawan Siren. Dia diakhiri dengan tawa. Jika Mad Sword hanya meninggalkan keinginannya, maka dia mungkin telah memutuskan untuk melarikan diri dari wilayah itu sepenuhnya setelah dia dibebaskan. Itu tidak akan mengguncang masyarakat Extreme King sama sekali, kata Hansen, tidak setuju dengan Siren Virgin. Siren Virgin menggelengkan kepalanya. Kenapa dia lari? Saat ini, di alam Raja Ekstrim, cahaya pedang ada di mana-mana. Yang perlu dia lakukan hanyalah melekat pada beberapa makhluk di sini dan memilikinya. Upaya apapun yang dilakukan Raja Ekstrim untuk menemukannya mungkin akan menjadi mustahil. Dia tidak perlu lari. Petik 2. Setelah mendengar Sirene Virgin mengatakan ini, Hansen merasa jantungnya berdegup kencang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mungkinkah Mad Sword akan memilikiku? Ada begitu banyak orang di Extreme King. Mad Sword tidak membutuhkan seseorang yang berbakat, jadi tidak ada alasan baginya untuk mengejar seorang pangeran. Kamu terlalu banyak berpikir, kata perawan Siren. Terlepas dari kepastiannya, Hansen tidak merasa aman. Itu membuatnya sedikit khawatir. Untungnya, saat hujan cahaya pedang berhenti, tidak ada hal aneh yang terjadi di planet Waterzone. Namun, Hansen paranoid selama hujan. Karena hujan pedang ringan, bagian selanjutnya dari ujian ditunda 7 hari. Semangat untuk acara itu perlahan-lahan memudar. Mungkin itu karena insiden hujan cahaya pedang, tapi penyelia Extreme King tidak terlalu fokus pada ujian. Dan meskipun hujan cahaya pedang telah berhenti, ujian tetap jeda. Seluruh suasana kerajaan raja tegang. Dunia ditempatkan pada penguncian, dan bahkan zona air planet Hansen diselidiki dengan sebuah nomor departemen yang berbeda. Para pekerja mungkin tidak tahu apa yang mereka cari, tapi Hansen menduga supervisor Raja Ekstrim masih mencari surat wasiat Mad Sword. Pria yang menakutkan, dia hanya memiliki keinginannya yang tersisa, tetapi meskipun demikian, kemunculannya kembali telah menyebabkan keributan sebanyak ini. Aku bisa mati sebagai orang yang bahagia jika aku begitu berpengaruh. Hansen menghela nafas setelah mengirim beberapa petugas lagi. Hansen tidak bepergian kemanapun. Dia fokus pada menaikkan level Sutra Dongsuannya. Dia ingin membawanya ke kelas raja secepat mungkin. Meskipun Jadeskin dan Sutradara Pulsa lebih mudah baginya untuk naik level, Hansen masih ingin Sutra Dongsuan dinaikkan levelnya terlebih dahulu. Hansen merasakan bahwa krisis sudah dekat, dan Dongsuan Sutra adalah keterampilan yang paling dia kenal. Itu adalah sesuatu yang bisa dia andalkan. Kekuatan Dongsuan Sutra tidak tergantikan. Tidak ada seni Geno lain yang bisa menandingi kemampuan ofensifnya. Dalam pertarungan yang tepat, Hansen bisa bertarung tanpa Jadeskin dan Sutradara Pulsa, dan bahkan Kisagen. Melakukannya tidak pernah benar-benar memengaruhi kekuatan bertarung Hansen. Tapi tanpa Dongsuan Sutra, kekuatan bertarung Hansen menurun drastis. 3 seni Geno lainnya cukup kuat, tetapi Sutra Dongsuan adalah yang paling cocok dengan siapa Hansen sebagai pribadi. Itu cocok dengan kepribadiannya. Itulah alasan utama mengapa Hansen selalu kembali ke Sutra Dongsuan. Itu sangat nyaman. Krisis sedang terjadi, dan dia telah menjanjikan bantuan kepada Ning Yue juga. Dia perlu mendapatkan lebih banyak kekuatan, dan dia harus melakukannya dengan cepat. Cara paling mudah untuk mencapai ini adalah dengan membawa Dongsuan Sutra ke kelas raja. Hansen berlatih di ruang pelatihan selama sebulan penuh, menggunakan Sutra Dongsuan sepanjang waktu. Seluruh tubuhnya terasa seperti bagian dari mesin. Ya, itu adalah mesin. Dari sudut pandang Hansen, tubuh Dongsuan membuat seluruh alam semesta tampak seperti satu mesin raksasa. Rumput, hutan, batu, air, serangga, ikan, mereka semua adalah roda gigi di dalam mesin ini. Setiap roda gigi memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi semuanya cocok satu sama lain. Mereka semua terhubung satu sama lain. Ketika salah satu roda gigi berputar, ia memutar roda gigi di sebelahnya. Dan yang baru yang berputar itu akan memutar roda penggerak berikutnya, dan seterusnya. Hansen hanyalah satu bagian di tengah mesin yang sangat besar. Dengan kekuatan Sutra Dongsuan, bagaimanapun, Hansen memiliki pandangan yang lebih luas tentang roda dan bagaimana masing-masing berhubungan dengan yang lain. Menggunakan seni Geno terasa luar biasa. 2 objek di dunia nyata mungkin tidak memiliki hubungan yang terlihat, tetapi Hansen dapat melihat kekuatan yang ditransfer di antara mereka. Satu-satunya hal yang tidak diketahui Hansen adalah bagaimana dia bisa memengaruhi hubungan itu. Hansen mengerti bahwa jika dia ingin mengubah pertukaran kekuatan roda penggerak, dia akan membutuhkan kekuatan area raja.
Setiap area raja mempengaruhi cara roda berputar. Area king bisa membuat mereka melaju lebih cepat atau lebih lambat, atau bahkan berputar mundur. Semua aturan roda gigi di dekatnya terpengaruh, menciptakan kantong area khusus. Hansen telah mencoba untuk mendorong roda penggeraknya sendiri dan mengubah cara pintunya, tetapi dia tidak bisa membuatnya bekerja. Dia tidak dapat memengaruhi mekanisme yang mengendalikan seluruh alam semesta, dan dengan demikian menciptakan area raja baru. 2387 roda penggerak, subscribe Penatua. Semesta diri yang sulit digerakkan, aku gagal lagi. Hansen tampak pucat, kekuatannya berdengung lemah, dan kekuatan hidupnya berada pada level yang sangat rendah. Hansen telah mengeluarkan semua kekuatan Sutra Dongsuan yang dia mampu. Dia menggunakan semua energinya untuk mencoba mendorong roda gigi dan membuatnya bergerak, sehingga dia bisa membuka area itu dan naik ke kelas raja. Menggerakkan roda gigi seharusnya tidak sesulit ini. Banyak adipati yang lebih lemah dari Hansen mencapai kelas raja tanpa kesulitan. Kebugaran dan kekuatan Hansen memungkinkannya melawan sebagian besar elit kelas raja, tetapi ketika Hansen melemparkan Dongsuan Sutra, roda gigi jagat raya dirinya tidak akan bergerak. Hansen memikirkan tentang alasan potensial mengapa hal itu mungkin terjadi. Area raja membutuhkan roda penggerak semesta sendiri untuk berputar di dalam mesin universal. Menurut teori, jika dia cukup kuat, dia bisa menggerakkan roda penggeraknya sendiri untuk menggeser semua roda gigi yang terhubung. Hansen sangat kuat, dia mungkin satu-satunya dari jenisnya sebagai duke. Jadi, roda gigi jagat raya dirinya lebih besar daripada duke lainnya. Bangsawan lainnya memiliki roda penggerak jagat raya yang mungkin hanya terhubung dengan satu atau dua roda penggerak lainnya, tetapi roda penggerak alam semesta diri Hansen mungkin terhubung dengan ratusan atau bahkan ribuan roda penggerak universal. Semakin dia terhubung, semakin sulit untuk membuatnya bergerak. Jelas, kekuatan Hansen tidak cukup untuk mendorong semua roda penggerak itu pada saat yang bersamaan. Itulah mengapa sangat sulit baginya untuk naik ke kelas raja. Hansen memutuskan untuk menyerah pada Dongsuan Sutra dan membawa Jadeskin ke kelas raja sebagai gantinya, tapi dia segera menyadari bahwa roda gigi jagat raya ini terlalu kuat juga. Itu terhubung ke terlalu banyak roda penggerak universal. Jadi, menaikkan level Jadeskin ke kelas raja sama sulitnya dengan naik Sutra Dongsuan. Namun, hal yang paling menakutkan adalah bahwa Sutra Dongsuan bisa melihat roda gigi universal. Ketika Hansen menggunakan Jadeskin sebagai gantinya, roda gigi tampak kabur dan tidak jelas. Dia tidak bisa benar-benar melihatnya, yang sebenarnya membuat segalanya lebih sulit. Sutra Dongsuan. Sutra Dongsuan memiliki peluang tertinggi untuk membiarkan aku memutar roda gigi aku. Setelah aku naik dengan Dongsuan Sutra, akan lebih mudah dengan Jadeskin. Tapi bagaimana cara mendorong Dongsuan Sutra agar roda penggeraknya bergerak? Hansen memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada ide yang datang padanya. Sepertinya tidak mungkin. Menjadi terlalu kuat justru menjadi masalah yang serius. Karena tubuhnya terikat pada 4 seni Geno, memasukkan 1 seni Geno saja ke kelas raja tidaklah cukup untuk mendorong roda gigi jagat raya dirinya. Hansen hanya memiliki satu tubuh, jadi tidak mungkin dia menggunakan keempat seni Geno untuk naik level pada saat yang bersamaan. Itu adalah pemikiran yang menakutkan, tetapi bahkan konflik kekuatan dan denyut nadi darahnya akan cukup untuk memusnahkan tubuhnya. Untung aku hanya punya 4 seni Geno. Jika aku memiliki lebih banyak, aku tidak akan pernah bisa mencapai kelas raja. Bahkan pil suci pun tidak bisa membuat roda gigi jagat raya aku bergerak. Hansen mencoba menghibur dirinya sendiri. Menggunakan kekuatan aku sendiri tidak akan pernah berhasil. Aku harus menggunakan semacam daya eksternal. Tetapi jika aku naik level ke kelas raja menggunakan kekuatan eksternal, satu kecelakaan atau kehilangan kendali dapat menyebabkan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada kegagalan terjadi. Seluruh tubuhku akan hancur. Semua waktu yang dia habiskan untuk berpikir tidak membuat Hansen menyimpulkan. Aku harus menemukan sumber kekuatan yang dapat diandalkan yang stabil dan juga merusak. Dalam hal ini, aku mungkin harus meminta seseorang yang didewakan untuk membantu aku. Tapi elit dewa macam apa yang mau mengorbankan sesuatu untuk membantuku? Dan siapa yang bisa aku percayai? Hansen bertanya-tanya. Dia tidak bisa memikirkan elit yang bisa diandalkan. Dari semua dewa yang dia kenal, Hansen paling mempercayai burung merah kecil itu. Tetapi kekuatan burung merah kecil itu agak terlalu tidak stabil, dan kemampuannya untuk mengendalikan kekuatannya tidak terlalu bagus. Itu tidak bisa melakukan pekerjaan yang begitu rumit. Dari para dewa yang memiliki tingkat kendali yang diperlukan atas kekuatan mereka, Hansen berpikir Yixia akan menjadi yang paling dapat diandalkan. Itu adalah nama pertama yang muncul di kepalanya ketika dia memikirkan siapa yang paling dia percayai. Yixia sebenarnya adalah musuhnya, bahkan Hansen terkejut mengingat fakta kecil itu. Tetapi terlepas dari fakta yang disesalkan itu, dia tidak dapat memikirkan dewa lain yang dapat diandalkan seperti dia. Sayang sekali Yixia masih di bulan sempit. Dia tidak bisa menjadi orang yang membantu aku. Aku tidak bisa meninggalkan kerajaan raja, pikir Hansen dengan senyum masam. Jika aku tidak dapat meminta bantuan seseorang, maka aku harus meminjam kekuatan seseorang. Itulah satu-satunya cara. Mata Hansen goyah karena ketidakpastian. Hansen pandai ledakan yin yang dan teknik serupa. Jika dia bisa meminjam beberapa kekuatan yang stabil dan kuat, mungkin dia akan bisa mendorong roda gigi jagat raya sendiri. Tapi melakukan ini seperti menari di ujung pisau. Hansen akan hancur jika semuanya pergi ke selatan. Hansen perlu menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari miliknya untuk mendorong roda gigi jagat raya. Dia perlu mempertahankan kendali mutlak dan sempurna atas kekuatan yang bahkan bukan miliknya. Kesalahan kecil sudah cukup untuk menyebabkan tragedi besar. Benar-benar pusing, Hanselt berpikir, mengusap pelipisnya. Dia masih belum bisa menemukan solusi untuk kesengsaraannya. Pangeran, Putri 10 Bailing Suang ingin bertemu denganmu, kata suara Lili dari luar pintu. Kenapa dia di sini? Hansen mengerutkan kening. Karena Raja Ekstrim telah mencari jejak Medsword di beberapa planet, Hansen belum mengumpulkan 50 gen xenogenik kelas raja yang menjadi haknya oleh Bailing Suang.
Tidak ada gunanya menarik perhatian pada kesepakatan kecil mereka. Dia tidak menyangka dia akan datang dan mengunjunginya. Ketika Han Sen memasuki ruang tamu, dia menemukan Bai Ling Xuang di sana sedang minum teh. Dia terlihat sangat santai. Putri 10, mengapa kamu meluangkan waktu untuk datang dan mengunjungiku? Han Sen bertanya dengan santai, duduk di kursi di sebelah Bai Ling Xuang. Karena kesepakatan yang kita buat, aku telah membawakan kamu barang-barang yang telah kita diskusikan. Bai Ling Xuang mengangkat tangannya, dan dua pelayan di belakangnya memberi Han Sen sebuah kotak yang sangat besar. Brother 16, kamu dapat menghitungnya jika kamu mau, tetapi ada 50 gen xenogenik kelas raja. Tidak lebih dan tidak kurang, kata Bai Ling Xuang sambil tersenyum. Sister Ten, kamu seharusnya memberitahuku. Aku akan pergi dan mengambilnya. Kamu tidak harus datang jauh-jauh ke sini untuk mengirimkannya secara pribadi. Han Sen tertawa dan membuka kotak itu. Dia menghitung 50 gen xenogenik kelas raja. Aku di sini karena aku punya tawaran besar lain untuk kamu, saudara. Bai Ling Xuang melambaikan tangannya, dan semua pelayan bubar. Saat dia melihat sikap Bai Ling Xuang, Han Sen berbalik dan memberi isyarat bahwa Lily juga harus pergi. Ola dikosongkan, dan hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu. Aku memiliki sumber terpercaya yang telah memastikan bahwa ujian tidak akan dilanjutkan tahun ini. Mereka akan menggunakan peringkat gunung tulang busuk. Brother 16, kamu mungkin nomor 1. Selain harta karun xenogenik yang didewakan, kamu akan diberi izin untuk memasuki Menara Destiny sekali. Apakah kamu berencana untuk menjual tiket masuk kamu? Bai Ling Xuang bertanya, matanya yang indah menatap langsung ke Han Sen. Betulkah? Han Sen bertanya dengan senang. Menerima izin untuk memasuki Menara Takdir akan sangat bagus. 2388 peluang pergi ke Menara Destiny. Han Sen tidak tertarik untuk menjual tiket masuk ke Menara Destiny, yang sangat mengecewakan Bai Ling Xuang. Untungnya, dia tidak membahas topik ini lebih jauh. 2 hari kemudian, seseorang dari istana datang untuk memberi Han Sen hadiah ujiannya. Hadiahnya sedikit berbeda dari yang diperkirakan Bai Ling Xuang. Han Sen menerima izin masuk yang akan memberinya izin masuk ke Menara Takdir, tetapi dia tidak diberi harta karun dewa yang disebutkan Bai Ling Xuang. Setelah Han Sen mempertimbangkan masalah itu sejenak, dia pikir dia mengerti. Mungkin Raja Bai masih curiga, jadi dia menahan harta karun yang biasanya diberikan kepada siapapun yang datang lebih dulu. Diberi izin untuk memasuki Menara Destiny masih merupakan hadiah yang besar. Aku sangat senang melihat apakah Destiny Tower itu sama atau berbeda dengan milik aku. Han Sen penasaran dengan Destiny Tower of the Extreme King sejak dia pertama kali mengetahui bahwa itu ada. Setelah dia mengirim para petugas pergi, Han Sen menyelipkan izin itu ke sakunya dan pergi mengunjungi Menara Destiny. Dia secara pribadi tidak terburu-buru, tetapi dia takut Ratu Fox akan mengetahui bahwa dia telah diberi izin. Dia akan menemukannya dengan cepat, dan dia akan memintanya untuk mencuri sesuatu dari menara, tidak diragukan lagi. Itu terlalu berisiko. Setelah pergi ke Menara Destiny, Han Sen mengerti mengapa sangat sulit mendapatkan izin untuk pergi ke sana. Raja Ekstrim tidak ingin banyak orang mengetahui rahasia di Menara Takdir, salah satunya. Tapi ada alasan lain, membuka Destiny Tower membutuhkan kekuatan dari 4 elit dewa. Keempatnya harus menggabungkan kekuatan mereka untuk membuka pintu cukup bagi satu orang untuk melewatinya. Setiap kali Destiny Tower dibuka, keempat dewa itu akan habis. Mereka akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk pulih, dan itu membutuhkan bahan yang sangat langka dan istimewa. Meskipun Han Sen telah menerima izin yang memungkinkan dia untuk memasuki Menara Destiny, dia harus mendaftar sebelum dia dapat menggunakannya. Setelah Han Sen memilah semua formulir pendaftaran, dia diberitahu bahwa dia akan diizinkan mengakses dalam 17 hari. Dia harus berada di sana tepat waktu. Jika dia terlambat 1 detik, dia akan kehilangan izin untuk memasuki Menara Takdir. Han Sen depresi, tapi dia tahu 17 hari akan berlalu dengan cepat. Itu adalah pernyataan dari kekuatan pemerintah Raja Ekstrim bahwa mereka memiliki 4 elit dewa yang berdiri untuk membuka pintu. Di sebagian besar ras, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 4 elit dewa. Tetapi karena penundaan itu, Han Sen kehilangan semua harapan untuk menghindari Ratu Fox. Begitu dia pulang, dia menemukan Ratu Fox yang genit terbaring di tempat tidurnya. Matanya seperti bulan saat dia tersenyum pada Han Sen. Saudaraku yang baik, apakah kamu mendaftar untuk memasuki Menara Destiny? Sudah selesai. Han Sen merosotkan bahunya dan pindah untuk duduk di kursi. Ratu Rubah berdiri dan berjalan ke Han Sen. Dia memeluk Han Sen dari belakang dan membiarkan jarinya menggambar lingkaran di dada Han Sen. Han Sen merasakan sesuatu yang lembut menekan punggungnya. Wajah cantiknya menyentuh bibirnya, dan bibir merahnya mendekati telinganya dan berbisik, bantu aku menyelundupkan harta Fox dari Destiny Tower, dan aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Bukannya aku tidak ingin membantu. Aku hanya takut jika aku melakukannya, aku tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk berbicara denganmu lagi, kata Han Sen. Ratu Rubah tertawa. Dia menarik pipi Han Sen ke dadanya dan berkata, mengapa aku membiarkanmu mati? Aku memiliki cara di mana kamu dapat mencuri item tersebut, dan tidak ada orang lain yang akan tahu. Tidak ada kecurigaan yang akan dilemparkan ke arah kamu. Setelah itu, aku dapat membantu kamu meninggalkan Extreme King. Kemudian, ras Rubah akan sangat berhutang budi padamu. Jika kamu mau, kamu bisa kembali ke Rubah bersama aku. Lagi pula, kami punya banyak wanita cantik untuk menghabiskan waktu bersamamu. Petik 2. Jangan. Aku sangat tidak beruntung, tidak mungkin aku cukup beruntung untuk berakhir dalam situasi itu. Mengapa kamu tidak memberitahu aku tentang item Fox ini di Menara Takdir? Apa rencana untuk mencurinya? Kata Han Sen. Ratu Rubah terlihat sangat sedih. Dia bergerak di sekitar kursi dan duduk di pangkuan Han Sen. Bersandar di leher Han Sen, dia menghela nafas. Aku terlalu lama terjebak di dalam istana tulang hantu. Setelah aku keluar, aku menyadari bahwa alam semesta saat ini sangat berbeda dengan alam semesta yang aku gunakan untuk mengetahui.
Raja Ekstrim dulunya adalah budak pemimpin suci, tapi sekarang mereka telah menjadi salah satu ras tertinggi. Meskipun rubah tidak jatuh, harta kami diklaim oleh Raja Ekstrim. Karena itu, orang-orang aku tidak dapat menerobos dan menjadi dewa. Kami harus menggunakan kecantikan kami hanya untuk bertahan hidup. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Ratu Rubah melanjutkan dengan berkata, aku telah mengumpulkan informasi sejak aku meninggalkan istana tulang hantu, dan aku mengetahui bahwa Raja Bao adalah orang yang mengambil harta kami. Dia meletakkannya di dalam Destiny's Tower. Aku tidak bisa masuk ke sana, jadi aku harus datang dan meminta kamu untuk mengambilkannya untuk aku. Petik 2. Ratu Rubah terlihat sangat menyedihkan, dan ekspresi sedihnya sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang ingin membantunya. Hansen tahu Ratu Rubah jauh lebih kuat darinya, tetapi dia masih merasa bersalah. Apa harta para rubah ini? Mengapa Raja Bao menyimpannya di dalam Destiny's Tower? Petik 2. Ratu Rubah ragu-ragu, tapi akhirnya berkata, harta itu disebut cermin takdir 9 putar. Itu adalah harta karun dewa eksklusif Fox. Ketika seekor rubah menjadi kelas raja, mereka membutuhkan cermin takdir 9 putar untuk terlahir kembali 9 kali. Kemudian mereka bisa menjadi dewa. Setelah kehilangan Nine Spin Destiny Mirror, tidak ada satupun dari Fox yang bisa menjadi dewa. Untuk ras yang lebih tinggi, ini sangat menyedihkan. Aku harap kamu dapat memahami penderitaan kami. Petik 2. Dan terkait dengan mengapa Raja Bao meletakkan cermin takdir 9 putar ke menara takdir, aku tidak tahu. Biasanya, selain Fox, tidak ada yang bisa menggunakan cermin. Petik 2. Hansen mengerutkan kening. Dia bertanya kepada Ratu Rubah, yang ada di pelukannya, bagaimana aku bisa mengeluarkan cermin takdir 9 putar dari menara. Ratu Rubah berkedip dan berkata, aku bisa menggunakan teknik rubah padamu. Kemudian, kamu akan memiliki kekuatan rubah untuk sementara. Ketika kamu melihat Nine Spin Destiny Mirror, jika tidak terikat, kamu bahkan tidak perlu bergerak. Itu hanya akan terbang ke kamu. Kemudian, kamu dapat menyembunyikannya pada orang kamu dan melakukannya tanpa terlihat. Itu tidak akan sulit. Petik 2. Hansen mengangguk dan berkata, jika itu benar, maka aku bisa mencobanya. Tetapi aku hanya bisa berjanji kepada kamu bahwa aku akan mencoba. Aku tidak bisa menjanjikan kamu bahwa aku akan berhasil. Petik 2. Ratu Rubah langsung tersenyum. Dia mengangkat dagu Hansen dan mencium pipinya. Dia berkata, adik kecil yang baik. Kamu memberikan aku layanan yang luar biasa, meskipun yang kamu lakukan hanyalah mencoba. Seluruh ras Fox akan menjunjung tinggi kamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, Rubah dan aku akan memberikan semua bantuan yang kamu butuhkan. Petik 2. Tidak apa-apa, suster. Jika aku benar-benar dapat melakukan ini, aku akan membantu kamu karena ikatan yang kita miliki. Hansen terdengar seolah-olah dia setuju, tetapi di dalam, dia memikirkan sesuatu yang sangat berbeda. Oke, aku tidak akan mengatakan lagi frasa murahan itu. Ayo cepat, sekarang aku akan menempatkan teknik Fox di dalam diri kamu. Itu akan memberimu kekuatan Fox untuk sementara waktu. Setelah itu, Ratu Rubah duduk tegak, melingkarkan kakinya di pinggang Hansen. Lalu, dia menciumnya. 2389 parfum rubah 9 putar. Hansen mulai menarik diri untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat ekor Ratu Rubah mulai melambai ke depan dan ke belakang. Bayangan ekor menjadi rantai substansi, dan tiba-tiba terlihat seperti ada 9 ekor yang berayun di udara. Ekornya menyapu dan mengelilingi Ratu Rubah dan Hansen, menjebak mereka di dalamnya seperti sangkar. Mata Ratu Rubah bersinar perak, dan simbol perak aneh berkobar di kulit putih saljunya. Mereka tampak seperti tato, bukan di kulitnya tapi di dalamnya. Pada saat yang sama, kekuatan yang menyembur seperti mata air mengalir di antara bibir Ratu Rubah dan langsung ke mulut Hansen. Udara dingin melonjak melalui tubuh Hansen. Sel-selnya terasa seolah-olah telah dibersihkan sepenuhnya oleh mata air pegunungan. Setelah kekuatan dingin itu menyatu ke dalam sel Hansen, tubuhnya mengalami beberapa perubahan aneh. Parfum yang hampir tidak bisa dia cium menguar dari tubuhnya, aromanya menggelitik ujung hidungnya. Aku telah memberimu teknik rahasia Fox. Tubuh kamu sekarang memiliki kekuatan 9 putaran Fox. Jika kamu mengikuti keinginan aku dan menggunakan keterampilan parfum 9 putar Fox, kamu dapat menggunakan kekuatan rubah untuk sementara. Bibir Ratu Rubah tetap terkunci dengan bibir Hansen, tapi suaranya terdengar di kepala Hansen. Hansen mengangguk sedikit. Mengikuti keinginan Ratu Rubah, dia membiarkan kekuatan mengalir melalui dirinya. Ratu Rubah mengirim lebih banyak kekuatan itu ke tubuh Hansen. Hansen mendapatkan kekuatannya, dan itu mulai dibangun. Parfum semakin kuat dan kuat. Rasanya seperti Hansen sedang berenang di lautan bunga. Tak lama kemudian, parfum di tubuh Hansen menjadi lebih ringan hingga menghilang, dan dia tidak bisa lagi mencium baunya sama sekali. Semenit kemudian, parfumnya kembali. Aromanya terus berputar antara kuat dan ringan, dan ini terjadi 9 kali. Kekuatan Ratu Rubah di dalam Hansen telah menjadi sangat kuat, dan itu dikombinasikan dengan tubuh Hansen. Simbol perak yang sangat terang muncul di kulit Hansen. Itu terlihat mirip dengan simbol pada Ratu Rubah, tapi tidak sekeren itu. Simbol Hansen cukup membosankan, sebagai perbandingan. Saat melihat simbol bunga perak muncul di Hansen, Ratu Rubah merasa sangat bahagia. Dia mengira Hansen tidak memiliki darah Fox, jadi dia hanya berharap dia menyerap sekitar 20% dari kekuatan yang dia tuangkan ke parfum 9 putaran Fox. Tetapi untuk beberapa alasan, Hansen mampu menyerap setiap ons energi parfum 9 putar Fox yang telah dia kirimkan kepadanya. Karena itu, tanda rubah muncul di kulitnya. Ratu Rubah terkejut, untuk sedikitnya. Aneh, apakah tubuhnya mengandung semacam darah rubah atau sesuatu? Bagaimana dia bisa mendukung simbol rubah? Ratu Rubah bingung. Tapi setelah beberapa saat, Ratu Fox membuat keputusan. Dia awalnya berencana untuk menghentikan skill di sini, tetapi sebaliknya, dia tetap menjalankannya. Tanda perak di kulit Ratu Fox terus berkembang. Simbol perlahan-lahan terhubung satu sama lain, membentuk rubah perak berekor 9 di punggungnya. Simbol itu sangat aneh. Itu seperti rubah hidup yang berbaring di kulit pucat Ratu Rubah.
Itu memiliki mata perak kecil, dan mereka mengintip tepat di Hansen. Semakin banyak kekuatan yang diberikan Ratu Fox kepada Hansen, semakin cerah pola peraknya. Simbol perak berkedip terus-menerus, dan seperti Ratu Fox, mereka mulai terhubung. Mereka segera mulai menyerupai rubah berekor 9 yang bersinar seperti perak mengkilap. Hansen merasa seolah-olah semua energi di dalam dirinya mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seperti kuda liar tanpa kendali. Segala sesuatunya terlepas dari kendalinya. Ratu Rubah, hentikan, aku tidak tahan lagi. Hansen berbicara dengan Ratu Rubah melalui surat wasiatnya. Ratu Rubah mengabaikannya, lengannya melingkari leher Hansen, dan kakinya menegang di pinggangnya. Mereka masih berciuman saat rantai zat perak menembus jauh ke dalam tubuh Hansen. Ratu Rubah, apa yang sedang kamu lakukan? Hansen menuntut dengan kemauannya. Wajahnya mengeras ketika dia mulai berjuang melawannya, tetapi kekuatan Ratu Rubah mampu menahannya. Ratu Rubah akhirnya menjawab. Dia tersenyum. Dia tidak menggerakkan bibirnya, tapi suaranya tetap terdengar di telinga Hansen. Aku tidak pernah menyangka tubuhmu ini memiliki bakat luar biasa. Kamu dapat membuat tanda Fox. Aku telah menggunakan semua parfum Nine Spin Fox untuk membantu kamu, sehingga tubuh kamu secara alami dapat menjadi tubuh 9 putaran Fox. Ini akan bagus untuk kamu, dan itu akan memungkinkan kamu untuk mengontrol 9S.Pin Destiny Mirror jauh lebih mudah. Petik 2. Ratu Rubah, apa menurutmu aku berumur 3 tahun? Hansen menggeram melalui surat wasiatnya. Senyum Ratu Rubah melebar. Saudaraku, mengapa kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan? Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Petik 2. Saat kata-kata Fox Queen bergema di kepala Hansen, rantai zat perak melayang ke mulut Hansen. Kekuatan Nine Spin Fox milik Hansen menjadi semakin kuat. Kekuatan itu hampir di luar kendali Hansen. Itu mengikuti keinginan Ratu Fox, mengamuk di dalam tubuhnya. Simbol rubah perak berekor 9 di kulit Hansen menjadi cerah, dan sepertinya itu akan menjadi hidup. Sekarang Hansen yakin bahwa Ratu Rubah tidak mencoba memberinya teknik, dia mencoba untuk menguasai tubuhnya. Ratu Fox tidak akan mengakuinya, tentu saja. Dia mengabaikan upaya Hansen untuk berunding dengannya saat dia terus menuangkan kekuatannya ke dalam dirinya. Seperti yang diyakini Hansen, Ratu Rubah sedang mencoba memurnikan tubuh Hansen menjadi klon 9 putar Fox. Jika dia melakukan itu, dia akan bisa mengendalikan Hansen sepenuhnya. Tidak perlu kerjasama yang genting. Dia bisa menyelamatkan dirinya dari masalah dengan mengendalikannya secara langsung. Ide ini tiba-tiba datang padanya. Dia tidak menyangka tubuh Hansen mampu menghasilkan simbol rubah. Apa yang dia katakan, pada awalnya, tidak semuanya bohong. Hansen memahami Ratu Rubah, dan dia tidak pernah benar-benar mempercayainya. Tidak masalah apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, dia punya rencana sendiri. Jika Ratu Fox baru saja jujur dan memberi Hansen kemampuan baru seperti yang dia janjikan, dia akan kecewa. Jika dia melakukan itu, dia tidak akan memberi Hansen kekuatan yang cukup untuk memenuhi rencananya. Hansen ingin menggunakan kekuatan Ratu Fox untuk mendorong roda penggerak alam semesta dirinya. Dengan begitu, dia bisa mencapai kelas raja. Ini adalah resiko yang besar. Tapi dibandingkan dengan mencoba menaklukkan kekuatan orang lain di tengah pertarungan, ini jauh lebih mudah. Kekuatan yang dipanggil untuk bertempur akan jauh lebih merusak. Membimbingnya ke dalam tubuhnya tanpa menghancurkan dirinya sendiri tidaklah mudah. Mengontrolnya dengan cukup presisi untuk menggerakkan roda gigi jagat raya akan lebih sulit lagi. Tapi sekarang, Ratu Rubah mengirimkan kekuatannya langsung ke tubuh Hansen, dan kekuatan itu tidak dimaksudkan untuk menyakitinya. Itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Hansen tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk meminjam kekuatan dewa. Ketika Hansen merasa jumlah energi yang diperlukan telah menumpuk di dalam dirinya, dia tidak ragu-ragu. Dia menggunakan sutra dongsuannya. Dia ingin menggunakan kekuatan itu untuk mendorong roda gigi jagat raya dirinya. Ratu Rubah merasakan sesuatu tiba-tiba bergeser di dalam tubuh Hansen. Dia menyadari apa yang Hansen coba lakukan, dan dia terkekeh dalam-dalam. Sungguh konyol, kekuatan lemahmu tidak bisa mengalihkan kekuatan sepertiku. Petik 2. 2390 patung darah suci. Hansen tidak berbicara. Dia fokus pada dongsuan sutranya, menggunakan kekuatannya untuk memandu aliran kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Dia mencoba untuk mengarahkannya ke roda gigi jagat raya dirinya. Meskipun Hansen mahir dengan teknik ledakan yin yang dan perubahan yin yang, Ratu Rubah memberikan begitu banyak kekuatan padanya sehingga sulit baginya untuk membimbing jumlah besar. Tanda rubah perak berekor 9 menutupi tubuh Hansen seperti bayangan iblis. Bau aneh seperti parfum itu semakin kuat, dan hampir terasa seolah-olah menjadi padat dan nyata. Itu sia-sia, kekuatan kamu sebagai duke memiliki langit-langit. Tidak ada duke lain yang dapat menandingi kekuatan kamu, dan bahkan raja tingkat pertama atau kedua tidak dapat berharap untuk menyamai kamu. Tapi dibandingkan denganku, kamu terlalu lemah. Apakah kamu benar-benar yakin kamu dapat menggunakan kekuatan aku untuk keuntungan kamu sendiri? Kamu pasti bercanda. Suara Ratu Rubah berbisik di kepala Hansen. Tubuh Ratu Rubah memeluk erat Hansen, dan bibirnya menempel di bibirnya saat dia menuangkan kekuatan 9 putar Fox ke tubuhnya. Dia mengendalikan kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya, mengarahkannya sedikit demi sedikit untuk mengubah Hansen menjadi klon 9 putaran Fox. Hansen berusaha sekuat tenaga untuk memandu kekuatan 9 putar Fox, tetapi itu sangat berbeda dari apapun yang biasa dia lakukan. Dia berusaha untuk merebutnya dari kendali Ratu Fox dan memutarbalikkan tujuannya, tapi dia mempertahankan cengkeraman besi pada energinya. Dia akan menggunakan trik baru, tapi punggungnya tiba-tiba terasa panas. Kekuatan menakutkan mulai menyebar di punggungnya. Hansen tersentak kaget. Dia belum siap untuk menggunakan trik yang telah dia rencanakan, tetapi kekuatan asing sedang dilepaskan dari punggungnya. Kekuatan itu bukan milik Hansen, tapi dia tahu bahwa itu juga bukan milik Ratu Fox. Sesuatu yang merah muncul dari punggung Hansen. Hansen mengaktifkan dongsuan auranya untuk melihat lebih baik. Kulit punggungnya, yang awalnya tertutup oleh tanda-tanda Fox, berubah menjadi merah.
Warna seperti darah itu semakin dalam sampai menampakkan gambar merah tua. Itu adalah wanita naga darah kuno. Han Sen kaget. Simbol merah di punggung Han Sen tampak seperti wanita dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah ular merayap. Sebuah tanduk tumbuh dari kepalanya. Itu adalah gambar yang jelek, dan sosok itu tampak seperti hantu. Dia yakin itu adalah wanita naga darah kuno. Apakah ini gambar yang digambar pria tahanan di punggung aku ketika aku berada di kota suci? Han Sen tahu dari mana lukisan itu berasal. Saat itu, dia tidak dapat melihat apa yang telah digambar di punggungnya. Tepat sebelum menghilang, Bauer memberitahunya bahwa itu adalah wanita jelek. Ini adalah pertama kalinya Han Sen mendapat kesempatan untuk melihatnya. Dia tidak menyadari bahwa lukisan itu masih tersembunyi di punggungnya, atau akan diaktifkan oleh Ratu Rubah dengan cara ini. Han Sen tidak tahu apa yang lukisan itu lakukan, tetapi kekuatan yang keluar dari gambar itu sama kuatnya dengan apa yang dipaksakan Ratu Fox di dalam dirinya. Itu mendorong tanda Nine Spin Fox dan menegaskan dominasi atas seluruh punggungnya. Tapi punggung Han Sen kesakitan. Rasanya seperti dicap dengan baja panas. Kekuatan Nine Spin Fox pasti telah didorong mundur. Saat lukisan wanita naga darah kuno semakin mendetail, bayangan wanita naga darah kuno terwujud. Itu berdiri di seberang bayangan rubah ekor 9. Itu menutupi punggung Han Sen, sementara rubah menutupi dada Han Sen. Kedua kekuatan itu berjuang untuk supremasi di dalam dirinya. Patung darah suci. Mengapa kamu memiliki patung darah suci? Ratu rubah berteriak. Dia tampak ketakutan. Dia berjuang untuk membebaskan dirinya dari tubuh Han Sen, tapi sekarang, ada sesuatu yang menariknya masuk. Dia tidak bisa bergerak, dan kekuatannya melonjak ke tubuh Han Sen tak terkendali. Apa patung darah suci itu? Han Sen mengerutkan kening. Situasinya berputar-putar di luar kendali. Lukisan berwarna darah itu masih ada, dan hatinya mulai sakit. Ratu rubah mengoceh ketakutan. Mustahil. Sekret dihancurkan. Pemimpin suci sudah mati. Tidak ada orang yang hidup yang bisa menggambar patung darah suci. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Apa itu patung darah suci? Han Sen mengulangi ketika Ratu Fox terus mengoceh tidak masuk akal. Ratu rubah mencoba untuk sedikit tenang. Tapi dia masih shock, dan dia berkata, itu adalah cara pemimpin suci untuk mengontrol bawahannya. Jika gambar patung darah suci digambar di tubuh seseorang, tubuh itu dapat dikonsumsi kapan saja. Selama patung darah suci tidak diaktifkan, tidak akan ada yang salah. Gambar itu bahkan mungkin bermanfaat. Diam-diam bisa membuat tubuhmu lebih kuat. Tapi patung darah suci sekarang telah diaktifkan, jadi dia akan mulai mengkonsumsi kekuatan dan daging dari inangnya sampai mereka dimakan seluruhnya. Petik 2. Kenapa kamu memiliki patung darah suci? Dan apakah itu gambar darah dari wanita naga darah kuno? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu hampir membuatku terbunuh. Ratu rubah menggertakkan giginya dan memanggil kekuatannya sendiri. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menarik dirinya keluar dari tubuh Han Sen, tetapi di bawah pengaruh patung darah suci, kekuatannya tampak seperti magnet. Ratu rubah tidak bisa pergi, jadi energinya terus memompa ke dalam tubuh Han Sen. Han Sen bisa dengan jelas merasakan patung darah suci di punggungnya. Itu merobek dengan kejam ke dalam kekuatan dan dagingnya seperti hantu rakus. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya mungkin akan segera dimakan oleh patung darah suci. Tapi kekuatan patung darah suci telah menyatu ke dalam tubuh Han Sen, dan kekuatannya sudah ada di dalam dirinya. Jika Han Sen mencoba menghancurkan patung darah suci, maka itu berarti dia akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Jika itu terjadi, dia akan mati. Pemimpin suci bajingan itu kacau balau. Orang sakit apa yang menciptakan seni Geno seperti ini? Han Sen bersumpah. Ketika Ratu Rubah menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat menarik diri, dia memutuskan hubungannya dengan listrik secara langsung. Dia segera mulai batuk darah, dan wajahnya menjadi seputih spray. Tapi setidaknya dia berhasil melepaskan diri dari Han Sen. Dia tersandung dari tubuhnya. Dia telah mengeluarkan banyak kekuatan, dan dia merasa seperti dia telah memotong sebagian besar tubuhnya sendiri. Memutuskan kekuatannya telah membuatnya terluka parah. Tanpa dukungan dari kekuatan Ratu Rubah, tanda 9 ekor rubah Han Sen mulai meredup. Dia sekarang memiliki energi yang jauh lebih sedikit untuk melawan wanita naga darah kuno dari patung darah suci. Dia sedang dikonsumsi. Berakhir sudah, Ratu Fox tampak angker. Usahanya untuk mendapatkan akses ke menara takdir telah menjadi bumerang yang spektakuler. Han Sen dikonsumsi oleh patung darah suci, dan hanya Tuhan yang tahu kapan dia mungkin menemukan kesempatan lain untuk memasuki menara takdir. Ratu Rubah memandang Han Sen dengan serangkaian emosi yang rumit. Lalu dia melangkahkan kakinya dan berbalik pergi sambil terus menceracau. Patung darah suci telah diaktifkan, dan Han Sen sedang dalam perjalanan menuju kematiannya. Jika dia tetap tinggal dan ditemukan, akan diketahui bahwa dia telah membunuh Pangeran 16. Itu tidak akan berhasil. Saat dia pergi, Ratu Fox merasa tertekan. Dia pikir dia bisa mendapatkan kembali Nine Spin Destiny Mirror, tetapi kesempatannya telah hilang karena keserakahannya sendiri. Selain itu, dia sekarang terluka parah. Tanpa bantuan barang dewa yang telah dia rencanakan untuk dicuri, akan membutuhkan setidaknya 1 tahun baginya untuk pulih. Dear Han Sen, aku tidak ingin membunuhmu. Keberuntunganmu benar-benar seburuk itu. Ratu Rubah dengan cepat meninggalkan zona air planet. Dia tidak berani tinggal jika ada yang melihatnya di sana ketika Han Sen meninggal. Terima kasih sudah subscribe Penatua.